Bab 101, Terobosan, Urutan ke-9. Membalas Sovereign, masih belum ada berita tentang guru. Marsal Haotian melaporkan dan wajahnya menunjukkan ekspresi cemas, tolong hukumilah bawahan ini. 2 tahun terakhir ini, dia gagal menemukan berita atau keberadaan tuannya, dan ini membuatnya merasa malu menghadapi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak bisa disalahkan pada kamu, berdiri. Bawahan ini, terima kasih Sovereign, kata Marsal Haotian. Huang Xiaolong jatuh ke dalam suasana kontemplatif. Jika tidak ada kecelakaan, 2 tahun sudah cukup bagi Yu Ming untuk mencapai markas Asuras Gate di Starcloud Kontinen dan kembali. Namun, sampai sekarang, Yu Ming belum kembali dan itu hanya bisa berarti satu hal, Yu Ming bertemu dengan beberapa masalah. Meskipun ia tidak dapat mengonfirmasi bahwa hilangnya Yu Ming terkait dengan kakak laki-lakinya, kepala domain utama gerbang Asura, Chen Tianqi, yang ia yakin saat ini adalah bahwa Chen Tianqi masih tidak mengetahui keberadaannya. Kalau tidak, Chen Tianqi pasti akan mengirim orang ke sini untuk membunuhnya dan merebut cincin Asura pergi. Namun, cepat atau lambat Chen Tianqi akan tahu tentang dia. Dengan demikian, Huang Xiaolong harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Kekuatan, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Meskipun memiliki roh-roh kembar bakat luar biasa dan harta karun surgawi nomor 9, pagoda harta karun Linglong, yang berkontribusi pada kecepatan kultivasinya yang luar biasa, sekitar 10 hingga 20 kali lebih cepat daripada orang normal, untuk Xiaolong, itu masih terlalu lambat. Huang Xiaolong setidaknya harus menjadi prajurit kerajaan Sein saat menghadapi Chen Tianqi untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Alam suci. Belum lagi kerajaan Luotong, bahkan kerajaan tetangga tidak memiliki ahli kerajaan Sein. Untuk menerobos ke alam Sein lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ahli nomor 1 yang terkenal dari Kekaisaran Duanren, Kaisar Duanren, yang memiliki semangat bela diri kelas 13 yang berumur 123 tahun ketika dia melangkah ke alam Sein. Memikirkan hal ini, Xiaolong mengerutkan kening. Pada titik waktu ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih cepat dan satu-satunya cara adalah menundukkan lebih banyak harta karun surgawi. Saat ini, satu-satunya lokasi harta karun surgawi yang ia ketahui adalah nomor 4 di Duanren Institute, Mutiara Jiwa Mutlak. Singkatnya, dia sangat membutuhkan terobosan ke Ordo ke-10, selama dia bisa melakukan terobosan ke Ordo ke-10, dia yakin bahwa dia bisa menangkap kejuaraan akademi secara keseluruhan dan melanjutkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk mencari dan menaklukkan Mutiara Jiwa Absolut. Selain itu, dengan menjadi mahasiswa Institut Duanren, ia diizinkan membeli rumah besar di kota kekaisaran, sehingga memindahkan orang tua dan saudara kandungnya tidak ada masalah dan itu akan jauh lebih aman daripada kerajaan Luotong. Melihat Huang Xiaolong jatuh ke dalam perenungan yang mendalam, Marsal Haotian dan Fei Hou tidak berani menyela. Beberapa saat kemudian, Xiaolong keluar dari kebosanannya dan bertanya pada Marsal Haotian dan Fei Hou tentang informasi untuk Sekte Pedang Besar Kerajaan Baolong dan keluarga bela diri Ning. Mereka berdua melaporkan semua yang mereka tahu. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Pedang Besar memang mengirim orang untuk membunuh orang tua Huang Xiaolong beberapa kali, tetapi keduanya tetap aman di bawah perlindungan penjaga Istana Marsekal, dan sejak tahun itu Huang Xiaolong membunuh Ning Fei dari keluarga Marsial Ning selama ujian kemajuan kelasnya di perbatasan kerajaan. Patriark keluarga Marsial Ning, Ning Wang juga mengirim orang untuk membunuh Huang Xiaolong dan keluarganya beberapa kali. Dengan demikian, ketika Xiaolong menembus ke ranah Xiantian di masa depan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghancurkan Sekte Pedang Besar dan keluarga Marsial Ning. Setelah bertanya tentang hal-hal tentang Sekte Pedang Besar dan keluarga bela diri, Huang Xiaolong melanjutkan untuk bertanya tentang masalah Tianxuan Mansion. Sejak tahun pertama ia datang ke kota kerajaan, Xiaolong telah menginstruksikan Fei Hou untuk mendapatkan beberapa budak untuk mengolah pasukannya sendiri, dan selama beberapa tahun terakhir, jumlah dan kekuatan pelayannya telah meningkat secara eksponensial, dan di bawah dorongan Huang Xiaolong, mereka telah memulai 9 tripod commerce, terutama berurusan dengan pencetakan bahan bacaan seperti majalah hiburan di bumi. Meskipun 9 tripod commerce didirikan hanya 2 tahun, operasi dan manajemennya cukup memuaskan, membuka lebih dari selusin cabang di kerajaan Luotong itu sendiri. Publikasi harian melebihi 10.000 dan untung beberapa ribu koin emas. Sekarang, semua biaya Tianxuan Mansion ditanggung oleh keuntungan dari 9 tripod commerce. Fei Hou, tahun depan, memperluas operasi 9 tripod commerce. Harus ada cabang di setiap daerah, kamu menangani detailnya, kata Huang Xiaolong. Iya, penguasa, jawab Fei Hou dengan hormat. Di sisi lain, di bawah lokasi 9 tripod commerce, membentuk organisasi pembunuh bawah tanah. Kamu dapat memilih rekrutmen. Huang Xiaolong melanjutkan, sudah waktunya untuk mengembalikan pedang, Sekte Pedang Besar dan keluarga bela diri Ning dengan pembalasan sendiri. Fei Hou mengakuinya dengan hormat. Beberapa saat setelah itu, Marsal Haotian dan Fei Hou meninggalkan aula utama. Hanya beberapa detik setelah mereka berdua pergi, adik perempuannya, Huang Min dan Li Lu datang. Huang Min menarik dan mengguncang lengan Huang Xiaolong, menuntut dia menemani mereka berbelanja. Tanpa melarikan diri, dia mengalah. Seluruh sore dihabiskan berjalan-jalan di sekitar kota dan ketika dia kembali ke halamannya, Huang Xiaolong mulai berlatih taktik Asura. Taktik Asura. Huang Xiaolong telah mencapai tingkat ketiga dan mampu menyingkat Wings of Demon. Ketika dia melangkah ke tingkat keempat, Eye of Hell akan terbuka di dahinya. Keuntungan dari mata neraka ini adalah bahwa ia dapat melihat melalui sifat asli dari berbagai hal, bahkan melalui penyembunyian, dan ia dapat meluncurkan serangan spiritual. Ketika dia mencapai tahap keempat, Asura fisiknya akan tumbuh lebih kuat secara keseluruhan. Tapi, menurut perkiraan Xiaolong, dia harus menerobos ke ranah Xiantian sebelum dia bisa melangkah ke tingkat keempat Asura Tactics. 10 hari berlalu.
Di halaman, Xiaolong menghabiskan hari berlatih Asura Sword Skill dan pada malam hari, ia fokus pada Asura Tactics dan Body Metamorphose Scripture. Adapun tubuh linglong emas, ia telah mencapai tahap kedua. Mencapai tahap kedua berarti bahwa ia bisa menyerap lebih banyak naga api Qi dari pagoda, memperkuat tubuhnya dengan sendirinya. Setelah 10 hari berlalu, tahun baru semakin dekat. Setiap sudut Tianxuan Mansion didekorasi dengan cerah, menciptakan suasana ceria dan meriah. Salah satu perubahan pada Mansion Tianxuan dalam 4 tahun terakhir adalah telah meluas dan berlipat dua di area daratan, hanya para penjaga berjumlah lebih dari 600, sedangkan para pelayan dan pelayan hampir mencapai 100. Dengan tahun baru yang akan datang, Huang Peng dan Su Yan sibuk membeli barang-barang dan bersiap untuk menyambut tahun baru. Pada malam tahun baru, Huang Xiaolong meninggalkan latihan rutinnya untuk menemani keluarganya dan Lilu, mengobrol dan tertawa untuk melewatkan malam. Pada hari pertama tahun baru, seluruh keluarga pergi ke beberapa tempat pemandangan terkenal di Royal City. Tahun baru datang dan pergi. Dan Xiaolong terus bekerja keras berlatih. Setengah bulan kemudian, pada malam hari, cahaya bulan bersinar seperti air. Huang Xiaolong duduk bersila di ruang pagoda harta karun Linglong, terus menjalankan Asura Tactics, dan pertempuran Netherworld digulung dan melonjak dalam garis meridian dan laut Qi, berguling dan menabrak. Xiaolong punya perasaan bahwa malam ini, ia akan menerobos ke Orde ke-9. Hitam dan naga kembar biru muncul di belakang Huang Xiaolong, melilit di udara, memancarkan aura penindasan naga di ruang angkasa. 4 tahun sejak dia menerobos ke Orde ke-7, roh bela diri naga kembar telah tumbuh lebih besar. Saat pertempuran bawah Laut Qi mengamuk di meridian dan Laut Qi-nya, penghalang menuju Orde ke-9 menjadi lebih tipis dan setiap kali pertempuran Qi menabrak penghalang, gelombang rasa sakit merambat dari meridiannya, itu lebih menyakitkan daripada yang lain waktu ia telah menerobos, setidaknya beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lebih menyakitkan. Xiaolong menahan rasa sakit sambil terus-menerus mendorong Qi pertempurannya. Rasanya seperti abad yang panjang berlalu sebelum tubuhnya bergetar tiba-tiba dan suara pecah halus datang dari dalam tubuhnya. Pertempuran Qi Netherworld urutan ke-8 bergegas dengan riang ke meridian urutan ke-9, dan pada saat yang sama, Qi pertempuran Netherworld di Laut Qi-nya ditekan karena semakin banyak berkumpul di Laut Qi yang diperluas. Orde ke-9, akhirnya, naga hitam dan biru di belakang Xiaolong meraung ke langit, sisik naga di tubuh mereka menjadi lebih padat dan bersinar. Pagoda harta karun Linglong bergetar ketika pecah dalam cahaya terang yang menyilaukan. Babak 102, Kerajaan Yuai. Akhirnya, dia berhasil menembus Orde ke-9. Langit semakin cerah dan Xiaolong berhenti berlatih dengan gembira di hatinya. Urutan ke-9 di keluarga atau kabupaten besar manapun di wilayah kerajaan Luotong adalah kekuatan dalam haknya sendiri. Di Huang Clan Manor sebelumnya, selain Huang Qide, hanya Chief Steward Chen Ying yang merupakan pakar Orde ke-9. Yang disebut tetua Huang Clan Manor itu hanya berada di Orde ke-8 atau lebih buruk, puncak Orde ke-7 akhir. Huang Xiaolong keluar dari ruang pagoda harta karun Linglong. Saat dia keluar dari sana dan keluar dari ruangan, dia berlari ke Fei Hou, melihat dia, Fei Hou berseru kaget, "Sovereign, mungkinkah kamu?" Tanda tanya tanda seru petik 2. Dia sudah ahli Xiantian dan Huang Xiaolong tidak sengaja menyembunyikan fluktuasi napasnya, sehingga Fei Hou memperhatikan perbedaan pada pandangan pertama. Huang Xiaolong mengangguk dan tertawa, "Aku beruntung dan aku bisa menembus semalam." Fei Hou merasakan mantra pusing. Beruntung. Bagi Fei Hou, rasanya seolah setiap hari dia akan menemukan terobosan keberuntungan Sovereign. Tapi bukankah tingkat kebetulan ini agak terlalu abnormal? Setelah beberapa saat, Fei Hou menekan syok di dalam hatinya, tapi dia masih ragu-ragu sejenak. "Sovereign, bawahan ini ingin melakukan perjalanan pulang." Fei Hou dengan jujur mengemukakan permintaannya. "Pulang." Huang Xiaolong tersedak, dan linglung sejenak, dia masih belum menghubungkan titik-titik. Fei Hou telah mengikuti Huang Xiaolong selama 7 tahun, tetapi dia tidak pernah menyebut-nyebut tentang keluarganya. Itulah sebabnya ketika Fei Hou menyebutkan masalah ini, dia sedikit lambat dalam pengambilannya. "Ya, yang berdaulat. Baru saja, sebuah surat datang dari putra aku, dia berkata bulan depan cucu tertua aku akan menikah dan aku belum kembali selama 7 tahun. Oleh karena itu, bawahan ini ingin pulang dan memeriksanya." Fei Hou menjelaskan, merasa sedikit malu. Ketika Huang Xiaolong pulih, dia tersenyum dan berkata, "Fei Hou, ini adalah acara yang sangat bahagia, tidak perlu merasa malu." Dia bertanya, "Lalu, di mana rumahmu?" "Bawahan ini adalah markis dari kerajaan Yuai." Jawab Fei Hou. "The Yuai Kingdom." Huang Xiaolong terkejut dengan berita ini. Pernah terpikir oleh Huang Xiaolong bahwa Fei Hou mungkin bukan lokal kerajaan Luotong, tapi dia tidak berharap Fei Hou menjadi markis dari kerajaan Yuai. Kerajaan Luotong terletak di sisi selatan hutan Silvermon sedangkan kerajaan Yuai berada di sisi utara. Pengetahuan ini diperoleh dari jam-jam yang dihabiskannya di perpustakaan akademi. Kerajaan Yuai adalah salah satu kerajaan terkuat di antara ribuan kerajaan di bawah Kekaisaran Duan Ren dan jauh lebih kuat dari kerajaan Luotong berkali-kali. "Kapan kamu berencana untuk pergi?" tanya Huang Xiaolong. "Bawahan ini berencana untuk pergi dalam 2 hari lagi." Jawab Fei Hou. "Bagaimana dengan ini? Aku akan melakukan perjalanan ini denganmu ke kerajaan Yuai." Huang Xiaolong menyarankan, dengan suara rendah. Fei Hou kaget, "Sovereign, kamu ingin datang dengan bawahan ini ke kerajaan Yuai, lalu?" Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan tidak peduli, dan tertawa, "Karena ini adalah pernikahan cucu tertua kamu, tidak peduli apa, aku juga harus menyiapkan hadiah pernikahan, terlebih lagi, aku juga ingin melihat-lihat tempat baru. Apakah aku tidak selamat datang?" Petik 2. Karena dia datang ke dunia ini, selain kerajaan Luotong, waktu Huang Xiaolong dihabiskan dalam pelatihan hutan Silvermon dan karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi keluar. Fei Hou dengan cepat tersenyum, "Sovereign akan pergi dengan bawahan ini, tentu saja, aku sangat senang."
Huang Xiaolong berkata, lalu kamu pergi dan buat pengaturan yang tepat, kita akan berangkat lusa. Petik 2. Ya, terima kasih, Sovereign. Fei Hou menjawab dengan hormat, berbalik dan pergi untuk mengatur. Setelah Fei Hou pergi, Huang Xiaolong pergi ke aula utama. Kedua orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan ada di sana, dan Huang Xiaolong mengatakan kepada mereka bahwa ia akan pergi ke kerajaan Yuwei bersama Fei Hou dalam waktu 2 hari. Ketika mereka mendengar itu, meski sedikit tak terduga, tidak ada yang keberatan. Tahun-tahun ini, Huang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, di hutan Silvermon. Apakah kamu akan kembali pada akhir tahun ini? Tanya Huang Peng. Tidak yakin, jika tidak ada yang terjadi, kita harus kembali dalam 6 bulan. Huang Xiaolong memberikan perkiraan. Kemudian, Xiaolong memberi orang tuanya sekitar 10 mutiara naga api dan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan perdagangan 9 tripod. Fei Hou adalah penanggung jawab dari 9 tripod commerce dan sekarang Fei Hou akan pergi, hal-hal ini perlu ditangani oleh orang tuanya. Untungnya, orang tuanya terlibat dalam beberapa aspek, dan dengan Marshal Haotian di belakang mereka, seharusnya tidak ada masalah. 2 hari berlalu, Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan kerajaan Luotong dan mereka diusir oleh kerumunan keluarga. Sama seperti setiap waktu sebelumnya ketika dia meninggalkan kota kerajaan, Xiaolong akan meminta Marsekal Haotian untuk menjaga keselamatan orang tua dan adik-adiknya. Setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong dan Fei Hou datang sebelum hutan Silvermon. Begitu mereka menembus hutan, mereka akan tiba di perbatasan kerajaan Yuwei. Ini adalah rute tercepat, sambil bergegas, mereka berdua bisa membunuh beberapa binatang iblis dan melatih. 2 bulan berlalu. Di malam yang sunyi, Huang Xiaolong dan Fei Hou duduk di dekat api unggun, menerangi area kecil dari hutan yang gelap. 2 bulan berlalu dan mereka berdua telah tiba di bagian paling utara hutan Silvermon. Besok, mereka mungkin bisa melintasi perbatasan menuju kerajaan Yuwei. Duduk dekat dengan api unggun, bahkan sebagai Xiantian, Fei Hou tidak bisa menahan diri untuk merasa bersemangat berpikir bahwa ia akan kembali ke Fei Manor. Itu adalah 7 tahun perpisahan, berapa banyak yang telah diubah Fei Manor tanpa kehadirannya. Melihat wajah Fei Hou, Xiaolong bisa berempati dengan suasana hatinya. Tahun pertama dia meninggalkan Huang Clan Manor dan kembali pada akhir tahun, dia merasakan hal yang sama dalam perjalanan dari Luotong Royal City ke Huang Clan Manor. 10 hari lagi, kita akan mencapai kota kerajaan Yuwei, kan? Huang Xiaolong berbicara. Itu benar, Sovereign, Fei Hou menambahkan, tahun itu ketika aku pergi, Fei Ming bocah cilik itu baru berusia 17 tahun. 7 tahun berlalu dalam sekejap mata dan bocah itu sudah menikah. Petik 2. Fei Ming adalah cucu tertua Fei Hou. Dalam putranya, Surat Fei Rong, cucu sulungnya ini telah menerobos ke Orde ke-7, dan ini membuat Fei Hou merasa terhibur, ketika dia pergi, Fei Ming hanya Orde ke-5. Malam perlahan memudar. Dan fajar menyingsing dari cakrawala, Xiaolong dan Fei Hou terus maju dan 1 hari kemudian, mereka keluar dari hutan Silvermon, mencapai perbatasan kerajaan Yuwei. Namun, dengan kecepatan Huang Xiaolong dan Fei Hou, mereka membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 hari untuk mencapai kota kerajaan Yuwei. Ketika mereka memasuki tanah kerajaan Yuwei, keduanya hanya akan menunda sedikit waktu di kota untuk beristirahat malam itu. 6 hari berlalu. Ketika keduanya semakin dekat ke tujuan, 3 kota lagi muncul, dan segera, mereka akan mencapai kota kerajaan Yuwei. Sementara Huang Xiaolong dan Fei Hou sedang bergegas, 2 gerbong datang dari belakang dan ketika mereka mendekati mereka, seruan terkejut terdengar, apakah itu Fei Hou senior? Ini membuat Huang Xiaolong dan Fei Hou berbalik untuk melihat dan mereka melihat salah satu gerbong kuda berhenti. Dari dalam gerbong, seorang wanita muda cantik berusia 20 tahun keluar. Datang sebelum Fei Hou, wanita muda cantik itu memiliki kejutan yang bersinar di matanya. Terdengar sedikit kagum, dia bertanya lagi, apakah itu Fei Hou senior? Fei Hou mengamati wanita muda di depannya dengan ekspresi bingung, mengangguk, dan berkata, aku Fei Hou, dan kamu. Dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa wanita muda di depannya ini. Bab 103, menjalankan ke bandit. Wanita muda yang cantik itu tertawa dan berkata, Senior Fei Hou, apakah kamu lupa? 7 tahun lalu, kamu menyelamatkan aku. Namaku Chen Li. Dia menunjuk ke pegunungan di depan mereka, tahun itu, di daerah pegunungan itulah kamu menyelamatkanku. Petik 2. Ketika wanita cantik itu mengatakan itu, Fei Hou memiliki kilas balik. 7 tahun yang lalu, dia ingin memasuki hutan Silvermon untuk membunuh Spider Ten Demonic Ghost Eye tahap, dan ketika dia lewat di sini, dia menemukan sekelompok pria berpakaian hitam mengepung sekelompok master dan pelayan. Melihat situasinya, ia memberikan sedikit bantuan dan menyelamatkan korban. Saat dia hendak pergi, pihak lain mengatakan nama mereka adalah Chen Li. Sebenarnya, pada waktu itu, Chen Li ini hanya seorang gadis berusia 15, 16 tahun, setelah 7 tahun, ada beberapa perubahan pada fitur dan tubuhnya, jadi Fei Hou tidak bisa disalahkan karena tidak mengingat. Jadi, itu kamu. Fei Hou terkejut. Ini aku, Senior Fei Hou. Melihat Fei Hou mengingatnya, kebahagiaan bersinar di wajah Chen Li. Bertemu Fei Hou setelah 7 tahun memberi Chen Li perasaan bersatu kembali dengan seorang teman lama. Senior Fei Hou, kemana kamu menuju? Chen Li membuka mulutnya dan bertanya. Fei Hou menjawab, Tuan muda aku dan aku menuju ke kota kerajaan Yuwei. Pada titik ini, Fei Hou memperkenalkan Huang Xiaolong, ini tuan muda aku. Tuan muda, Chen Li kaget saat melihat Huang Xiaolong. Tahun itu, ketika Fei Hou menyelamatkannya, menilai dari cara dia membunuh orang-orang berpakaian hitam, dia harus menjadi ahli Orde ke-10. Tapi sekarang, dia benar-benar menyebut pemuda berusia 15 hingga 16 tahun di depannya itu tuan muda. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi Chen Li, menyeringai dan berkata, panggil saja aku Huang Xiaolong.
Chen Li menyadari kesalahannya, segera berkata, "Oh, jadi itu Tuan Muda Huang." Dia memandang Fei Hou, senior Fei Hou, "Aku juga akan ke kota kerajaan Yuai dan karena berada di arah yang sama, bagaimana tentang kita pergi bersama?" Petik 2. Fei Hou berbalik ke arah Huang Xiaolong, mencari pendapatnya. Huang Xiaolong mengangguk. Mereka tidak jauh dari kota kerajaan Yuai, dan masih ada selusin hari lagi sampai hari pernikahan cucu Fei Hou, karena tidak ada tergesa-gesa, bepergian bersama bukanlah masalah. Fei Hou hanya mengangguk setelah Huang Xiaolong mengangguk. Melihat Fei Hou setuju, kegembiraan muncul di wajah halus Chen Li. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an melangkah dan menyela, "Nona, ini tidak pantas, kami tidak tahu latar belakang kedua orang ini dan bertemu dengan mereka di sini terlalu kebetulan." Petik 2. Alis Chen Li menyatu, "Apa maksudmu dengan tidak mengetahui latar belakangnya?" Senior Fei Hou adalah penyelamat hidupku. Petik 2. Pria tua itu berkeras, "Nona, sulit untuk melihat melalui hati seseorang, lebih baik kita." "Cukup, tidak perlu mengatakan lebih banyak," bentak Chen Li. Melihat ini, pria tua itu berhenti. Chen Li memandang Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan malu, "Tuan Muda Huang, Fei Hou senior, ini adalah pelayan keluarga aku, Liu Mu, dia hanya khawatir tentang keselamatan aku sehingga pidatonya menyinggung. Aku harap Tuan Muda Huang dan Fei Hou senior tidak keberatan." Petik 2. Tidak ada salahnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya tapi dia melirik Liu Mu dengan penuh arti, dia merasa ini Liu Mu mencoba menghalangi Chen Li untuk memungkinkan Fei Hou dan dia pergi ke kota kerajaan Yuai bersama tidak sesederhana kelihatannya. Karena seperti ini, keingintahuan Xiaolong terpicu. Apa tujuan Liu Mu ini? Dengan demikian, Xiaolong dan Fei Hou melakukan perjalanan selanjutnya dengan pesta Chen Li. Huang Xiaolong dan Fei Hou mengendarai kuda ruset. Kuda-kuda ruset adalah kuda biasa di dunia martial spirit. Kuda ruset juga milik keluarga kuda, tetapi memiliki kecepatan yang jauh lebih baik daripada kuda normal. Suatu hari berlalu dan langit berubah gelap dan Chen Li menyarankan agar pesta berhenti untuk malam di hutan. Huang Xiaolong tidak keberatan. Namun, ketika api unggun dinyalakan dan semua orang akan duduk dan beristirahat, gelombang getaran datang dari jalur gunung di depan. Jelas, sejumlah besar orang yang mengendarai gunung bergegas ke arah mereka. Chen Li dan kelompok aslinya tertegun, melompat dari kursi mereka. Segera, sekelompok pria berpakaian hitam mengendarai berbagai jenis binatang buas dan kuda muncul sebelum pesta. Ada cukup banyak dari mereka, mencapai lebih dari 100, dengan suasana agresif dan dari kelihatannya, mereka diarahkan pada pesta khusus ini. Xiaolong dan Fei Hou bertukar pandang dan keduanya berdiri. Ketika orang-orang berpakaian hitam tiba di lokasi berkemah, mereka segera menyebar dan mengelilingi semua orang dalam lingkaran. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Chen Li sudah memucat. "Apa yang ingin kita lakukan?" Seorang pria parubaya, satu bersenjata yang tampaknya adalah kepala bandit menyeringai C4 Bull pada Chen Li. "Saudara, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan?" Mendengar ini, para bandit di sekitar tertawa-tawa kasar. "Kami ingin membunuh orang. Kami menginginkan wanita." Lebih dari 100 bandit tertawa jahat minus bangga, sombong, puas diri, bahkan rasa euforia sebelum pembantaian yang akan datang. "Tempat ini dekat dengan Kang City, dan Kang City Castellan adalah teman terbaik ayahku. Jika kamu berani." Chen Li berteriak tetapi sebelum dia selesai, pria bertangan satu itu tertawa terbahak-bahak, "Castellan kota Kang. Aku sangat takut gelombang-gelombang ah." Ketika dia mengatakan ini, dia menggunakan satu-satunya tangannya untuk menepuk dadanya seolah-olah takut dengan ancaman, menyebabkan kroni-kroninya menerobos tentang tawa lain. Wajah kecil Chen Li berubah menjadi hijau dan merah. "Pergilah, bunuh laki-laki dan bawa perempuan pergi." Pada titik ini, kepala bandit memerintahkan. "Ya, kepala." Selusin bandit mengambil pedang mereka dan mendekati Huang Xiaolong, Fei Hou dan beberapa pengawal Chen, menebas. Sinar tajam dari lampu pisau berkilau di bawah sinar bulan. Beberapa penjaga Chen Li mundur dengan panik. Fei Hou menatap beberapa bandit yang mendekatinya dan sovereign dan senyum dingin muncul di wajahnya, kedua tangannya melambai dan pedang panjang sudah ada di tangannya. Sinar tajam pedang panjang itu melintas dan teriakan datang dari tenggorokan para bandit. Kepala terbang dan tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah. Jeritan tiba-tiba mengejutkan orang-orang di sekitar, berbalik ke arah asal. Bandit head yang bersenjata satu arogan, seringai puas diri menegang di wajahnya dan matanya menyipit. "Kalian semua mundur." Dia membentak perintah menuju bandit yang tersisa di sekitar Fei Hou. Mendengar ini, mereka semua dengan cepat mundur. "Bolehkah aku tahu nama prajurit ini? Masalah ini tidak berhubungan dengan kamu, dan untuk keselamatan kamu, aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Kepala bandit satu tangan berkata dengan rendah hati dari atas saat ia mendesak tunggangannya ke depan, menatap Fei Hou. Matanya melemparkan pandangan suram pada Liu Mu di samping, membawa sedikit pertanyaan dan syok. Liu Mu diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka berdua berkomunikasi secara halus, itu tidak luput dari mata Huang Xiaolong. Fei Hou tidak menjawab, sebagai gantinya, dia menggeram, "Bergulinglah ke sini." Saat suaranya terdengar, kilat turun dan langsung menghantam kepala bandit dengan satu tangan. Menjerit kesakitan, dia jatuh ke tanah. Kepala. Para bandit di sekitar terkejut, dan mereka segera berkumpul di lingkaran perlindungan. Kepala bandit berjuang dengan canggung untuk bangkit dari tanah, wajahnya kotor dengan tanah dan lumpur, dia memelototi Fei Hou sementara hatinya merasakan kemarahan dan ketakutan. Cahaya tajam bersinar di matanya. "Membunuh. Bunuh anjing tua ini." Tangannya melambaikan tangan, berteriak pada perintah. Dia tidak percaya orang ini bisa bertarung melawan 100 dari mereka. Kecuali, tentu saja, pihak lain adalah ahli ranah Xiantian. Tapi, dia percaya bahwa keberuntungannya tidak seburuk itu untuk bertemu ahli Xiantian di sini. Para bandit bergegas menuju Fei Hou.
Mata Fei Hao menyapu bandit-bandit ini, wajahnya menjadi dingin. Cahaya terang melintas, dan sebuah sungai perak sepanjang 20 meter muncul. Ini adalah roh bela diri Fei Hao. Setelah Fei Hao menerobos ke ranah Xiantian, roh bela diri sungai perak lebih luas, lebih lama dan memiliki viskositas yang lebih tinggi. Cahaya perak menyilaukan berkedip-kedip di hutan gelap. Bab 104, Fitnah dan Kepercayaan. Fei Hao memanggil roh bela dirinya, sungai perak, dan mengayunkan kedua tangannya. Sebuah sungai perak terlihat melonjak di udara dan ketika serangan dari bandit-bandit sekitarnya menabrak sungai perak, dang-dang-dang, suara logam berbenturan terdengar, mencerminkan serangan kembali ke penyerang. Beberapa bandit malang melarikan diri terlalu lambat dan terlempar ke tanah, pedang mereka sendiri menusuk ke kaki mereka. Kakiku. Di tengah lolongan yang menyakitkan, para bandit ini melompat-lompat seperti kanguru memegangi kaki mereka. Melihat adegan ini, sisa dari para bandit ketakutan dan mundur dengan cepat. Fei Hao mencemooh reaksi mereka dan lengannya terus mengayun keluar dan roh bela diri sungai perak berubah menjadi entitas yang solid, sungai berwarna perak berkelok-kelok melalui kelompok bandit, dan di mana melengkung, jeritan bergema di udara. Beberapa bandit hancur ke tanah dan beberapa bandit terlempar tinggi di udara. Sejak melangkah ke ranah Xiantian, kekuatan serangan Fei Hao meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana para admin order ke-6 dan ke-7 ini dapat menahan serangan Fei Hao? Seketika, sejumlah besar bandit terbaring di tanah dan beberapa detik kemudian, hanya kepala bandit yang tetap berdiri, meskipun dalam keadaan linglung. Mengingat roh bela dirinya kembali ke tubuhnya, Fei Hao perlahan berjalan menuju kepala bandit. Kamu, jangan bunuh aku. Kepala bandit berseru dengan ketakutan. Siapa yang mengirimmu? Fei Hao bertanya dengan dingin. Kepala bandit satu tangan memiliki pandangan panik di matanya. Aku katakan, dua tuan, tolong berhenti bertindak. Tiba-tiba, pada titik ini, Liu Mu yang berdiri di sebelah Chen Li berbicara. Semua orang tercengang. Liu Mu berjalan keluar dari kelompok itu perlahan-lahan, menatap tajam ke arah Fei Hao dan Huang Xiaolong, mengatakan, kami telah melakukan perjalanan selama lebih dari setengah bulan dengan aman tanpa insiden apapun, tetapi kebetulan setelah bertemu dua tuan, kami bertemu dengan sebuah kelompok. Bandit, apa ini mewakili? Petik 2. Tepi yang tajam melintas di mata Fei Hao, tetapi Huang Xiaolong melambaikan tangannya untuk menghentikan Fei Hao dan dia menghadapi Liu Mu dengan penuh minat, mendorongnya, lanjutkan. Liu Mu mencibir, kelompok bandit ini dipanggil ke sini oleh kalian berdua. Oh, kita berkolusi dengan mereka. Apakah mereka datang ke sini? Huang Xiaolong mempertahankan ekspresi menyendiri, dan motif kita. Petik 2. Liu Mu mendengus dan suaranya terdengar dingin, alasan. Kamu tahu betul di hatimu. Kemudian, dia berbalik, dan menatap tajam ke arah kepala bandit yang bersenjata satu, mengancam, bicaralah, apakah mereka yang memerintahkanmu untuk menculik nona kami? Petik 2. Kepala bandit satu tangan itu agape. Katakan, apakah aku benar? Tatapan Liu Mu bosan menatap kepala bandit, dan cahaya samar-samar berkedip di matanya. Melihat itu, kepala bandit segera menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, iya, merekalah yang mengatakan kepada aku untuk datang ke sini dan menculik nona kamu. Liu Mu berbalik, dan berkata kepada Chen Li, Nona, kamu mendengarnya, mereka memerintahkan bandit-bandit ini untuk menculikmu. Aku telah mengingatkan kamu sebelumnya, kami tidak tahu latar belakang dua orang ini. Kejahatan mengintai di hati manusia. Petik 2. Chen Li menggelengkan kepalanya, tidak setuju, Steward Liu Mu, pasti ada beberapa kesalahpahaman, Senior Fei Hao adalah penyelamat aku, dia menyelamatkan hidup aku sebelum dan dengan kekuatan Senior Fei Hao, dia tidak perlu menginstruksikan orang lain untuk menculik aku. Petik 2. Liu Mu membujuk, Nona, kamu harus waspada. Dia mungkin memiliki tujuannya menyelamatkan kamu tahun itu, 7 tahun telah berlalu dan bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu bagi Nona untuk bertemu mereka di tempat yang sama. Selain itu, kepala bandit ini sudah mengaku. Chen Li masih menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya Fei Hao akan bertindak seperti ini karena itu tidak perlu. Jika Huang Xiaolong dan Fei Hao adalah penyebab utama, pada saat ini, keduanya bisa menculiknya tanpa perlawanan, adakah kebutuhan untuk menggunakan begitu banyak upaya? Pada titik waktu ini, Huang Xiaolong bertepuk tangan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Huang Xiaolong memandang Liu Mu, aku harus mengatakan, permainan kecil kamu lebih baik dari yang aku harapkan. Wajah Liu Mu menjadi gelap, apa maksudmu? Apa yang aku maksud? Huang Xiaolong mengulangi dengan dingin, kamu mengatur kelompok bandit ini. Mendengar ini, orang-orang yang hadir terkejut. Liu Mu memasang ekspresi marah di wajahnya, kamu memfitnah absolut. Aku telah mengikuti Miss lebih dari 1 dekade dan tidak ada keraguan tentang kesetiaan dan pengabdian aku untuk Miss. Kamu membalas karena aku membongkar tipu daya kamu, itu sebabnya kamu berbalik dan memfitnah aku. Dia dengan cepat berbalik ke arah Chen Li, memprotes, Nona, kamu tidak boleh mempercayai mereka. Petik 2. Chen Li menggelengkan kepalanya ke Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, Liu Mu telah berada di sisiku sejak aku masih kecil dan belasan tahun terakhir ini, dia dengan loyal melindungi keselamatanku. Tidak mungkin Paman Liu. Petik 2. Baginya, Liu Mu bahkan lebih sedikit pelakunya dibandingkan dengan Huang Xiaolong dan Fei Hao. Tatapan dingin Liu Mu jatuh pada Huang Xiaolong, sebagai orang asing dan orang luar, apakah kamu pikir kami akan mempercayai omong kosong kamu? Huang Xiaolong berbalik ke arah Chen Li, kamu benar-benar percaya padanya. Chen Li mengangguk, yang lain aku tidak berani bilang, tapi Liu Mu, aku benar-benar percaya padanya. Meskipun Chen Li tidak mengatakannya dengan keras, ketidakpuasan terhadap Huang Xiaolong jelas dalam suaranya. Jelas, dia setuju dengan apa yang dikatakan Liu Mu, Huang Xiaolong memfitnah Liu Mu karena Liu Mu pertama kali menunjuk jari ke arah mereka. Liu Mu adalah seseorang yang mengawasinya sejak dia masih kecil, dan perasaan di antara mereka sangat mendalam. Tuduhan Xiaolong membuat hatinya tidak nyaman.
Huang Xiaolong berbalik, ke Fei Hou dia berkata, kami akan pergi. Karena Chen Li menyatakan posisinya yang tegas, tidak perlu mengatakan lagi. Ya, Tuan Muda, jawab Fei Hou dengan hormat. Chen Li mengerjap sejenak, dan dia memanggil Fei Hou dengan cemas, Senior Fei Hou, ini bukan yang aku maksudkan. Fei Hou menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengikuti di belakang Huang Xiaolong dan pergi. Tetapi sebelum Huang Xiaolong pergi, tiba-tiba, telapak tangannya mengenai dada kepala bandit dengan satu tangan saat dia lewat. Kepala bandit menjerit ketika dia terbang keluar, menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia menabrak tanah, tidak ada nafas tersisa. Chen Li dan semua orang di pestanya terkejut. Dan di depan mata mereka yang terkejut, Huang Xiaolong dan Fei Hou naik kuda mereka dan melaju pergi. Menyaksikan dua siluet semakin menjauh, keterkejutan Liu Mu berubah menjadi sangat lega. Matanya diam-diam menyapu mayat kepala bandit dan sisanya dari para bandit dan kerutan muncul di dahinya yang berlangsung kurang dari 1 detik. Banyak sampah. Nona, haruskah kita juga meninggalkan tempat ini? Liu Mu bertanya pada Chen Li. Chen Li mengangguk setuju. Dengan demikian, tidak lama setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou pergi, Chen Li, Liu Mu, dan seluruh partainya juga melakukan perjalanan keluar dari daerah pegunungan. Jelas bahwa Liu Mu bersekongkol dengan kelompok bandit itu. Setelah meninggalkan daerah itu, Fei Hou berbicara, kasihan bahwa Chen Li percaya bahwa Liu Mu terlalu banyak. Fei Hou memiringkan kepalanya ke langit dan menghela napas. Huang Xiaolong mengangguk diam-diam. Melanjutkan, Xiaolong dan Fei Hou tidak terburu-buru, membiarkan kuda berlari dengan nyaman. Di sisi lain, 1 hari setelah Chen Li dan rombongannya berpisah dari Huang Xiaolong, mereka menyeberangi celah gunung ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan sekelompok pria berpakaian hitam. Cara berpakaian hitam ini mirip dengan para bandit dari tadi malam, dan jelas seperti siang hari, mereka milik kelompok yang sama. Menonton jalan mundur di sekitarnya yang diblokir, panik naik di hati Chen Li. Orang-orang berpakaian hitam ini mengepung Chen Li dan pestanya di tengah, tanpa menyia-nyiakan sepatah kata pun, dan mereka mulai membantai dengan senjata di tangan mereka. Hanya dalam waktu singkat, semua penjaga dan pelayan Chen Li terbunuh, tetapi yang mengejutkan Chen Li adalah bahwa orang-orang ini menyelamatkan Liu Mu. Mereka tidak menyerangnya sama sekali. Sementara Chen Li masih terkejut, salah satu bandit melangkah maju menuju Liu Mu, dan dengan sopan, dia menyapanya, Steward Liu. Liu Mu mengangguk. Mata Chen Li membelalak karena tidak percaya. Bab 105, berjalan ke satu sama lain lagi. Paman Liu, itu benar-benar kamu. Wajah Chen Li penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Liu Mu. Bahkan pada saat ini, dia tidak bisa sendiri untuk percaya apa yang terjadi itu nyata. Bahwa Huang Xiaolong dan Fei Hou benar, mencapai titik ini, Liu Mu tidak takut untuk mengakuinya, dan dia menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, kelompok bandit sebelumnya diatur oleh aku. Chen Li gemetar karena marah namun dia takut pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, bertanya, kenapa? Liu Mu mencibir, kenapa? Kamu harus bertanya kepada ayah kamu untuk alasannya. Chen Li, jangan salahkan aku setelah kamu mati, karena satu-satunya yang harus kamu salahkan adalah ayahmu. Petik 2. Salahkan ayahku. Chen Lu mengulangi dengan bodoh, tidak mengerti. Betul, ayahmu mencabut Long Family tahun itu, sayang dia tidak menyadari bahwa tidak semua dari keluarga panjang dimusnahkan. Liu Mu menceritakan dengan dingin. Steward Liu, apa gunanya menceritakan ini padanya? Tuan Muda sedang menunggu laporan kami. Pria berpakaian bandit di belakang Liu Mu melangkah maju dan berkata. Liu Mu mengangguk setuju dan memberi isyarat dengan tangannya. Bandit-bandit di sekitarnya melangkah dan menangkap Chen Li. Apa yang ingin kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Chen Li ketakutan dan suaranya bergetar ketika dia berteriak ketakutan. Di mana kami akan membawamu? Liu Mu mencibir, jangan khawatir, waktu bagimu untuk mati belum tiba. Tuan Muda sudah mengatakan bahwa membiarkanmu mati dengan mudah tidak dapat memuaskan kebencian di hatinya. Tuan Muda memerintahkan kami untuk membawamu kembali agar dia dapat menikmati selama sebulan atau lebih dan hanya ketika dia lelah dan bosan denganmu, maka kami akan mengirimmu ke jalanmu. Setelah itu, kami dengan murah hati akan menyerahkan tubuh kamu kembali ke Chen Manor sehingga ayah kamu dapat menghargai pemandangan. Mata Chen Li menembak ketika dia menatap Liu Mu dengan penuh kebencian, Liu Mu, ayahku baik padamu, kamu adalah seorang pengkhianat, menggigit tangan yang memberi kamu makan. Chen Li meludahi air liur tepat ke wajah Liu Mu. Liu Mu menghapus air liur dari wajahnya dengan jari-jarinya dan lidahnya menjilat salah satu jarinya, cahaya membakar bersinar ketika matanya menjelajahi tubuh montok Chen Li, dan melirik sinis, aku tidak berharap bahkan air liur kamu begitu harum. Jika bukan karena instruksi Tuan Muda sebelumnya, aku akan melayani kamu sekarang. Petik 2. Chen Li sangat marah sehingga dadanya naik turun secara berlebihan. Bawa dia pergi, teriak Liu Mu. Tidak perlu menangani mayat-mayat ini, tinggalkan saja mereka di sini dan biarkan binatang buas itu merawat mereka. Ya, Steward Liu. Liu Mu dan kelompok bandit mengambil Chen Li yang diculik dan meninggalkan tempat, mengambil beberapa jalan-jalan melalui hutan bukannya jalur utama. Setengah hari kemudian, mereka tiba di jalur gunung di hutan belantara. Tetapi ketika kelompok bandit ingin melanjutkan, Liu Mu tiba-tiba menghentikan langkahnya, ngeri, dia menatap lurus ke depan pada dua siluet bepergian ke arahnya. Kedua orang ini ternyata adalah Huang Xiaolong dan Fei Hou yang meninggalkan pesta mereka 2 hari yang lalu. Dia benar-benar bertemu mereka lagi. Pada titik ini, Chen Li juga memperhatikan Huang Xiaolong dan Fei Hou di depan, dan sukacita menerangi wajah kecilnya. Hatinya yang tumpul dan putus asa melihat secercah harapan. Namun, pada saat itu, mulutnya tertutup rapat, tidak bisa berseru, terpaksa membuat hanya, rengekan suara untuk menarik perhatian mereka. Tidak jauh dari sana,
Huang Xiaolong dan Fei Hou yang akan melakukan perjalanan memperhatikan Chen Li, Liu Mu, dan kelompok bandit dan mereka juga terkejut. Tak satu pun dari mereka berpikir mereka akan bertemu lagi begitu cepat setelah berpisah dari pesta Chen Li. Huang Xiaolong dan Fei Hou bertukar pandang dan mendorong kuda mereka ke depan. Steward Liu, ada apa? Bandit di belakang Liu Mu bertanya setelah melihatnya berhenti tiba-tiba dengan ekspresi ketakutan, merasa bingung, dia naik dan bertanya tentang masalah ini. Liu Mu sedikit bergetar saat dia menunjuk ke depan di Huang Xiaolong dan Fei Hou yang mendekati mereka. Mereka, bandit itu bingung. Dia sudah melihat dua orang mendekati mereka, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang istimewa dari mereka. Huang Xiaolong dan Fei Hou mengekang kuda mereka dan berhenti di depan Liu Mu. Mata Huang Xiaolong menyapu kelompok bandit dan berhenti sejenak pada Chen Li sebelum dia berbalik ke Liu Mu. Kataku, bukankah ini pramugari Liu? Aku tidak berpikir akan ada kebetulan seperti itu sehingga kita akan bertemu lagi, itu benar-benar seperti takdir. Petik 2. Liu Mu tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi wajahnya semakin jelek. Dan bukankah ini Nona Chen Li? Huang Xiaolong tertawa, kemana kamu semua menuju ke sana bahwa kamu perlu mengikat tangan Nona Chen Lu dan menutup mulutnya. Liu Mu mempertahankan kesunyiannya, tetapi bandit laki-laki di belakangnya marah, nak, ini tidak ada hubungannya dengan kamu, jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu sebaiknya pergi jauh saat ini. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Petik 2. Namun, tepat saat suaranya berakhir, sinar cahaya tajam dari pedang melintas dan mata bandit itu menonjol karena terkejut ketika cahaya di matanya menghilang. Dalam waktu kurang dari sedetik, tubuhnya jatuh dengan keras ke lantai hutan dengan darah menyembur keluar dari tenggorokannya seperti air mancur, sekarat tanah menjadi merah. Sisa bandit terkejut, dan kemudian, mereka semua dengan cepat mengeluarkan pedang mereka saat mereka terbakar dengan amarah melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou. Hentikan tindakanmu. Liu Mu menyalak pada kelompok bandit berpakaian hitam. Dia mengerti dengan sangat baik jika Huang Xiaolong dan Fei Hou ingin berurusan dengan mereka, itu hanya masalah beberapa detik. Para bandit yang bersiap untuk bergegas menuju Huang Xiaolong dan Fei Hou berhenti setelah mendengar perintah Liu Mu. Liu Mu memandang Huang Xiaolong sambil tersenyum ramah, Tuan Muda Huang, Senior Fei Hou, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu, jika kamu bisa pergi, Tuan Muda aku akan membalas kebaikan di masa depan. Petik 2. Tuan Muda, Huang Xiaolong memasang ekspresi angkuh di wajahnya, tidakkah kamu mengklaim kami berdua sebagai dalang di balik insiden itu? Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu telah mengikuti mis kamu selama lebih dari 1 dekade dan bahwa kamu selalu setia dan berbakti? Bukankah kamu juga menuduh kami memfitnah kamu? Petik 2. Liu Mu tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menjawab kebingungan pertanyaan dari Huang Xiaolong sedangkan mulut tersegel Chen Li merasa malu. Pada saat itu, dia dengan bangga menyatakan bahwa dia mempercayai Liu Mu, namun dia tidak berharap dalam sekejap mata dia ditangkap oleh Liu Mu dan orang-orang ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Beberapa saat kemudian, Liu Mu bertanya dengan ekspresi cemberut. Mengatakan ini, dia mengeluarkan sekantong uang dan melemparkannya ke depan. Ada kartu emas dengan 100.000 koin emas di dalamnya, dapat ditukar di bank manapun di kerajaan Yuwai. Huang Xiaolong menangkap kantong uang itu, namun ekspresi wajahnya tetap menyendiri, 100.000 koin emas. Melihat ini, Chen Li menjadi cemas dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, membuat suara teredam berharap untuk menghalangi Huang Xiaolong. 100.000 koin emas hanya bisa mengirim pengemis. Huang Xiaolong menatap langsung Liu Mu. Alis Liu Mu mengerut, menggertakkan giginya, dan membuang tas uang lainnya, di dalam tas ini ada kartu lain dengan 100.000 koin emas. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, ada sekitar 100 dari kamu di sini, apakah hidup kamu begitu tidak berharga? Bagaimana dengan ini, aku juga bukan orang yang rakus. 1 nyawa, 100.000 koin emas. 1 kehidupan 100.000 koin emas, itu berjumlah lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta koin emas. Ketika Liu Mu mengerti arti yang mendasar dari kata-kata Huang Xiaolong, dan amarahnya meletus, kamu benar-benar bercanda. Dia akhirnya menyadari, Huang Xiaolong sedang bermain dengan mereka sejak awal. Jadi bagaimana jika aku bermain denganmu? Huang Xiaolong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, matanya melirik Fei Hou dan tanpa perlu kata-kata, Fei Hou mengerti arti Huang Xiaolong. Siluet Fei Hou melintas dan menghilang dari kuda, muncul tepat di depan Liu Mu. Mata Liu Mu melebar ketakutan, menyaksikan telapak tangan Fei Hou meluncur melewati tenggorokannya, lebih tajam daripada senjata. Terkejut, Liu Mu berdiri di tempat yang sama sementara Fei Hou tidak bergerak 1 inci saat ia melambaikan tangannya dan Liu Mu dan sisanya dari bandit jatuh oleh puluhan ketika jeritan sengsara bergema di hutan. Tidak perlu waktu lama, tangisan dan jeritan berhenti, hanya menyisakan Chen Li bernapas saat dia berdiri membatu di tempat yang sama. Setelah selesai berurusan dengan Liu Mu dan kelompok bandit, Fei Hou datang ke samping Chen Li. Dengan gelombang pedang panjangnya, Chen Li menutup matanya dengan erat karena takut. Pedang Fei Hou benar-benar menebas tali yang mengikat tangannya. Setelah semuanya selesai, Fei Hou kembali ke sisi Huang Xiaolong. Ayo pergi, Huang Xiaolong berbicara, mengabaikan sisi lain, dan dia dan Fei Hou berlari kencang di atas kuda mereka. Beberapa detik berlalu, dan Chen Li menguatkan dirinya dan membuka matanya, menyaksikan punggung Huang Xiaolong dan Fei Hou menghilang dari pandangan. Melihat hasil di sekitar sini, dia tiba-tiba menangis. Article 2 of 2. Bab 106, aku orang tuanya. Lama setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou pergi, embusan angin dingin bertiup, menyadarkan Chen Li hingga situasinya saat ini. Dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa dan ketika dia berlari, dia melewati mayat Liu Mu dan tersandung. Tertelungkup, air mata bercampur tanah dan pasir, mengotori wajah dan tangannya.
Bertahan tidak berteriak saat dia berjuang untuk bangun, dia dengan cepat berlari ke arah yang sama yang Huang Xiaolong dan Fei Hou tinggalkan sebelumnya, menuju kota kerajaan Yuai. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou berdiri di depan gerbang kota besar, dan Fei Hou hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Akhirnya aku kembali. Gerbang kota kerajaan Yuai sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan besar sama sekali. Ayo masuk. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berbicara. Menekan kegembiraan di hatinya, Fei Hou mengangguk, ya, dengan antusias. 2 sosok masuk melalui gerbang kota. Melewati gerbang kota, mereka berdua berjalan di sepanjang jalan yang ramai dengan santai, mengikuti arus orang. Minum dalam suasana yang hidup, Fei Hou sedikit emosional. 7 tahun telah berlalu dan kota kerajaan Yuai persis seperti yang diingatnya, tetapi banyak toko telah berganti bisnis, dan beberapa bangunan telah direnovasi dan penambahan baru ini agak aneh baginya. Huang Xiaolong mengangguk diam-diam saat dia mengamati jalan-jalan yang makmur dan ramai di kota kerajaan Yuai. Dibandingkan dengan kota kerajaan-kerajaan Luotong, kondisi di sini jauh lebih baik. Selain itu, dilihat dari bangunan dan infrastruktur kota, mereka berada pada level yang lebih tinggi dari kota kerajaan Luotong. Ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan cucu tertua Fei Hou. Karena mereka sudah tiba di kota kerajaan, tak satu pun dari mereka terburu-buru untuk mencapai Fei Manor, mengambil waktu manis mereka sendiri berjalan-jalan di jalanan. Beberapa jam kemudian, hari sudah siang. Ketika mereka melewati sebuah restoran besar, Fei Hou berhenti dan dengan gembira berkata kepada Huang Xiaolong, "Tuan muda, lantai hidangan yang benar-benar lezat ini adalah salah satu dari 3 restoran terbaik di sini. Spesialisasi mereka, anggur api, lebih lezat daripada Snow Moon Wine di Delicious Restaurant. Haruskah kita masuk dan minum?" Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk, anggur api. Baiklah, mari kita masuk dan mencicipi beberapa. Petik 2. Dengan demikian, tanpa basa-basi lagi, Huang Xiaolong dan Fei Hou berjalan ke lantai piring Absolutely Lucius. Begitu dia masuk, Huang Xiaolong melihat lantai bawah terdiri dari lebih dari 100 meja dan mereka semua duduk dengan pelanggan, meninggalkan tidak ada yang terbuka atau kosong. Pada saat ini, seseorang dengan pakaian dan penampilan pemilik sedang bergegas menuju Fei Hou, bertanya dengan penuh semangat, "Kamu adalah Markis Fei Hou?" Fei Hou mengangguk. "Bos Chen, beberapa tahun terakhir ini aku tidak datang, bisnismu berkembang dengan baik, Pria parubaya ini adalah bos restoran. Di masa lalu, Fei Hou sering mengunjungi restoran untuk hidangan dan anggur api mereka berdua bisa dianggap teman lama." "Hehe," Markis Fei Hou bercanda. "Beberapa tahun yang kita belum pernah bertemu satu sama lain, Yang Mulia terlihat lebih muda dari sebelumnya." Bos restoran tertawa, "Tidak seperti aku, semakin tua setiap hari." Saat dia mengatakan ini, tangannya menunjuk dengan sopan, "Markis Fei Hou, silakan lewat sini. Ke lantai 2, aku akan memberitahu yang kecil untuk mengatur meja dan piring kamu." Petik 2. Fei Hou mengangguk dan naik ke lantai pertama bersama Huang Xiaolong. Lantai kedua sama riuhnya dengan lantai bawah, dan tampaknya tidak memiliki meja kosong, tetapi bos dengan cepat mengaturnya untuk mereka. Tidak lama setelah mereka berdua duduk, piring dikirim. Ada juga 2 kendi anggur, 2 kendi besar anggur yang disajikan dengan cangkir merah berapi-api yang dibuat khusus menyerupai lava yang bergerak. Anggur harum menggoda hidung Huang Xiaolong saat dia menuangkan beberapa ke dalam cangkir dan memiringkan seluruh konten ke dalam mulutnya. Rasa kering yang manis membanjiri indranya ketika anggur mengalir deras ke tenggorokannya, berubah menjadi sensasi yang kuat dan membakar yang menyebar dalam sekejap, seolah-olah setiap sel darah dalam tubuh akan terbakar, dan perasaan puas dan gembira meningkat di hati peminum. "Anggur yang baik," Huang Xiaolong memuji dengan keras. Piala menimbulkan tanpa henti antara Huang Xiaolong dan Fei Hou. Saat Huang Xiaolong dan Fei Hou menikmati diri mereka sendiri, diskusi dari meja-meja di dekat mereka masuk ke telinga mereka. "Apakah kamu mendengar, Raja secara pribadi menganugerahkan Yang An gelar Markis? Cek tes, bahwa Yang An baru berusia 21 tahun dan dia sudah menjadi seorang Markis. Ini adalah yang pertama bagi kerajaan Yuai kami, menurut pendapat aku, dalam beberapa tahun lagi, bahwa Yang An mungkin akan diberikan gelar Duke." Petik 2. Ini karena Yang An adalah jenius nomor 1 kerajaan kita, jenius mengerikan. 1 tahun yang lalu, dia sudah mencapai puncak Ordo ke-9 dan dengan kecepatan kultivasinya, aku katakan dia bisa melakukan terobosan ke Ordo ke-10 dalam tahun ini. Petik 2. Orde ke-10 yang berumur 21, sungguh monster. Dalam beberapa tahun lagi, Yang An akan mewakili kerajaan Yuai untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran dan dengan bakatnya, 10 tempat teratas hampir dijamin. Petik 2. Suara-suara diskusi memenuhi lantai 2, dan di sekitar selusin meja, praktis setiap meja membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Yang An itu. "Oh, Yang An." Mendengar sedikit demi sedikit diskusi ini, Huang Xiaolong menjadi penasaran. "Aku tidak akan pernah membayangkan Yang An, anak itu juga seorang markis sekarang." Pada saat ini, Fei Hou menghela nafas, "Tahun itu ketika aku pergi, bahwa Yang An baru saja menerobos ke Ordo ke-8. Huang Xiaolong menatap Fei Hou. Fei Hou menjelaskan kepada Huang Xiaolong, "Tuan muda, arwah bela diri Yang An ini adalah arwah bela diri kelas 12, Singa Dewa Langit Menderu, dan dia adalah jenius paling berbakat di kerajaan Yuai, yang saat ini menghadiri kelas di Akademi Yuai. Mungkin nanti, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran di Kekaisaran Duanren bersama denganmu, Tuan muda." Petik 2. Roh bela diri kelas 12, Roaring Sky God Lion, Huang Xiaolong mengangguk. Kecuali Jiang Teng, kakak senior Chen Tianqi dan Kaisar Kekaisaran Duanren, Yang An ini adalah orang keempat yang ia kenal untuk memiliki roh bela diri yang luar biasa. Tapi roh bela diri Jiang Teng adalah roh kelas 11 atas, Secret Bright Tiger, sedangkan roh kelas 2 yang melempar Jiang Teng dari jalan panjang. Huang Xiaolong dan Fei Hou terus minum sambil menguping pembicaraan di sekitar mereka.
Beberapa saat kemudian, mereka membayar tagihan dan pergi. Ketika Fei Hou membayar, bos keluar dan mulai mendiskon setengahnya sebelum mengirim Huang Xiaolong dan Fei Hou secara langsung. Meninggalkan restoran, keduanya langsung menuju ke Fei Manor. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di jalan utama menuju Fei Manor, meskipun masih ada 2 hari sebelum hari pernikahan Fei Ming, pintu utama istana sudah penuh sesak dengan orang-orang dalam suasana yang ceria dan aliran kuda dan kereta yang tak berujung membawa hadiah. Jelas, ini adalah orang-orang dari keluarga bangsawan yang melakukan kunjungan ucapan selamat karena kesempatan itu. Berdiri di jalan di depan papan tanda Fei Manor, emosi yang menggelegak memenuhi hati Fei Hou dan ketika dia melangkah ke Fei Manor bersama Huang Xiaolong, kegembiraannya hampir tumpah. Namun, saat mereka hendak melangkah di ambang pintu, kedua penjaga di sisi pintu tiba-tiba mengangkat tangan mereka, menghalangi jalan mereka, kemana kamu pergi? Apa yang penting dengan Fei Manor? Petik 2. Fei Hou mengernyit sejenak sebelum bertanya, kalian berdua tidak mengenaliku. Kedua penjaga itu memeriksa Fei Hou dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan salah satu dari mereka tertawa. Aku katakan, Bapak tua, menurut kamu siapa kamu? Mengapa kami harus mengenali kamu? Fei Hou linglung dengan jawaban itu, dan kerutan yang dalam muncul di dahinya, terlihat seperti dua penjaga ini dipekerjakan pada tahun-tahun setelah dia pergi sehingga tidak ada dari mereka yang mengenalinya. Dia berbalik, sedikit malu saat melihat Huang Xiaolong. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang begitu canggung seperti ini terjadi bahkan sebelum dia kembali ke Fei Manor. Huang Xiaolong memberinya senyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya Fei Hou yang bisa menangani masalah ini. Pada titik ini, Fei Hou memberitahu kedua penjaga, singkirkan patriarkmu. Penjaga yang sama tersenyum lebih lebar, mengatakan, panggil leluhur kita. Orang tua, aku pikir kamu tidak menyadari situasinya. Kamu pikir patriark kami adalah seseorang yang bisa kamu lihat hanya karena kamu mengatakannya. Petik 2. Aku orang tuanya. Kemarahan Fei Hou keluar. Tetapi di telinga kedua penjaga, terdengar seolah Fei Hou mengutuk patriark keluarga mereka dan itu membuat ekspresi mereka menjadi dingin. Orang tua, jujur dan beritahu kami, apakah kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Mata anjing buta kamu, beraninya kamu membuat kekacauan di sini, melihat-lihat dan melihat di mana ini. Bab 107, benarkah orang tua patriark membuat masalah? Mata anjingmu yang buta. Lihatlah ke sekeliling dan lihat di mana ini. Fei Hou dihukum dirawat dengan cara ini di rumahnya sendiri, kemarahan dan frustrasi menggelegak di dalam dirinya, sedangkan Huang Xiaolong di belakangnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kurang ajar. Fei Hou berteriak, tangan kanannya tiba-tiba melambai ke depan, membawa angin kencang yang berputar pada kedua penjaga itu, melemparkan mereka dengan keras ke tanah. Kedua penjaga berteriak di bagian atas paru-paru mereka, menimbulkan keributan di lingkungan rumah besar. Pejalan kaki dan bangsawan yang datang untuk mengirim hadiah ucapan selamat hampir melompat keluar dari kulit mereka, dan mereka langsung mundur. Pada saat ini, langkah kaki yang keras terdengar bergegas ke arah mereka dari halaman dalam rumah dan sekelompok penjaga rumah muncul, sekitar 20 dari mereka. Memimpin kelompok penjaga adalah seorang pria parubaya berjanggut tebal. Jenggot hitam tebal menutupi 3/4 wajahnya, membuatnya terlihat sangat galak dan ganas, dilihat dari pakaian dan perilakunya, pria parubaya ini harus menjadi kapten penjaga. Apa yang terjadi? Saat pria berjanggut tebal ini bergegas ke tempat kejadian, dia meneriakkan pertanyaan saat dia datang di samping dua penjaga yang menyedihkan. Berjuang untuk bangun, kedua penjaga berkata kepada pria parubaya itu, Kapten Lin, itu adalah dua orang ini. Mereka datang untuk membuat masalah di rumah Fei kami, dia memarahi patriark kita dan menyerang kita terlebih dahulu. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou. Berputar hitam berjanggut tebal di arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, dan ekspresinya tenggelam. Mulutnya terbuka dan suara dingin terdengar, apakah kalian berdua makan jantung beruang atau kantong empedu macan tutul? Kamu berani datang dan membuat masalah di Fei Mansion kami. Apa kamu tahu tempat apa itu rumah Fei? Petik 2. Huang Xiaolong sedikit tidak berdaya dengan situasi, sepertinya janggut hitam setengah baya ini juga seseorang yang tidak mengenali Fei Hou. Fei Hou pergi selama 7 tahun, jadi berapa banyak penjaga berubah selama periode waktu ini? Fei Hou juga terdiam. Katakan Fei Rong untuk keluar. Fei Hou berkata terus terang dengan saraf berkedut di dahinya. Pria berjanggut hitam tebal itu marah mendengar Fei Hou menyebut nama leluhur mereka karena ini adalah penghinaan T3L4 nanogram terhadap leluhur mereka, dan wajahnya menjadi sangat gelap, pergilah. Tangkap dua orang ini, biarkan patriark menilai kejahatan mereka. Petik 2. Ya, Kapten Lin. Penjaga Fei Mansion mengakui dengan keras bersamaan, dan semua penjaga bergegas menuju Huang Xiaolong dan Fei Hou. Namun, tepat ketika kelompok penjaga ingin melakukan gerakan mereka, telapak tangan Fei Hou menamparkan kekosongan di hadapannya dengan lembut. Segel badai petir. Puluhan, tidak, ratusan cetakan tangan terbang keluar seperti hujan selama badai ganas tepat ke tubuh penjaga Fei Mansion, mengirim mereka terbang ke segala arah. Lebih dari 20 penjaga Fei Mansion berbaring merintih di tanah. Wajah Kapten Lin berubah menjadi lebih buruk, kekuatan Fei Hou jauh melebihi perkiraannya karena dia sendiri adalah Ordo ke-9, dan dia menduga Fei Hou menjadi, paling tidak, seorang prajurit Ordo ke-10. Sementara ini terjadi di depan, Fei Rong sedang duduk di aula utama mengobrol dengan beberapa leluhur keluarga lain. Patriark Fei, selamat, selamat, putra tersayang kamu dan Nona Tao akan menikah ini adalah acara yang hebat di kota kerajaan, Petik 2. Ya, Nona Tao adalah mutiara telapak tangan Duke Tao dan keindahan nomor 1 yang terkenal di kota kerajaan Yuai kami. Fei Ming, anak ini benar-benar tahu bagaimana memenangkan hati si cantik, bahkan Paman Chen ini merasa iri padanya. Petik 2. Fei Rong terkekeh dan tepat ketika dia akan berbicara, tiba-tiba, berteriak keras datang dari luar, dan kesadaran ini mengejutkan semua orang yang duduk di aula utama.
Apakah masih ada seseorang yang berani datang dan membuat masalah di rumah Fei? Pada titik ini, teriakan nyaring yang nyaring terdengar di udara. Fei Rong tahu itu suara Kapten Lin Chenghu, dan alisnya berkerut. Lin Chenghu adalah seorang ahli Orde ke-9, siapa orang yang melukai dirinya, Orde ke-10. Semua orang, Fei Rong berdiri, tolong permisi sebentar. Beberapa leluhur di aula utama dan bertukar pandang di antara mereka sendiri, dan satu persatu berdiri dengan Fei Rong. Salah satu dari mereka mengatakan, kami akan pergi bersama dengan saudara Fei dan melihat apa yang terjadi. Mari kita lihat siapa yang punya nyali besar untuk datang dan membuat masalah di sini di Fei Mansion. Petik 2. Fei Rong tersenyum, oke, aku berterima kasih kepada semua orang di sini. Fei Rong melangkah keluar dari aula utama bersama para leluhur, menuju ke pintu utama rumah Fei Mansion. Beberapa saat kemudian, Fei Rong dan kelompok di belakangnya tiba di tempat kejadian. Ketika Fei Rong mencapai area pintu masuk, langkahnya tiba-tiba berhenti dan tubuhnya bergetar. Melihat siluet di dekat pintu masuk, Fei Rong diambil alih oleh kebahagiaan dan kejutan. Kapten pengawal, Lin Chenghu, yang dihempas pergi oleh Fei Hou sebelumnya melihat Fei Rong keluar, dan kegembiraan mekar di atas wajah berjanggut tebal ini ketika dia bergegas untuk bangkit dan mencapai sisi Fei Rong, Patriark. Ini adalah dua orang ini. Mereka datang untuk menimbulkan masalah di Fei Mansion. Petik 2. Namun, Fei Rong sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun yang dikatakan Lin Chenghu. Fei Rong sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun yang dikatakan Lin Chenghu, mendorongnya menjauh. Fei Rong berjalan dan mencapai pria parubaya yang memukul semua penjaga rumah itu dalam beberapa langkah cepat. Fei Rong mengejutkan semua orang yang hadir ketika dia tiba-tiba berlutut, ayah, kamu telah kembali. Ayah, kamu telah kembali. Rahang Lin Chenghu terjatuh. Beberapa leluhur yang datang dengan Fei Rong tertegun. Para pejalan kaki dan keluarga bangsawan yang datang untuk mengirim hadiah ucapan selamat terkejut, dan dua penjaga awal yang menghalangi jalan Fei Hou menjadi kaku di tempat. Ayah, kedua penjaga itu menjadi pucat pasi dalam sekejap mata. Itu berarti pria parubaya ini benar-benar orang tua patriark. Bukan seseorang di sini yang membuat masalah. Memikirkan hal ini, bahkan bagian bawah mereka menyusut ketakutan. Fei Hou berbalik, melihat putranya, wajahnya yang serius santai, berdiri. Ya, ayah, jawab Fei Rong dengan hormat, berdiri. Fei Rong penuh senyum. Ayah, kamu akhirnya kembali. Melihat ayahnya kembali, Fei Rong benar-benar senang dari lubuk hatinya. Lusa adalah hari pernikahan putranya, dan ayah bergegas kembali pada waktunya untuk bergabung dalam upacara. Ini adalah hadiah terbesar dari semua. Fei Hou menyeringai, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi khusyuk ketika dia berkata kepada Fei Rong, ini Tuan Muda, cepat datang dan menyambutnya. Tuan Muda. Fei Rong sangat terkejut saat dia memeriksa Huang Xiaolong secara visual. Dia menatap ayahnya dengan wajah bingung, mengapa ayah mengenali seorang anak lelaki berusia 15, 16 tahun sebagai Tuan Muda. Untuk apa kamu berlengah-lengah? Melihat putranya berakar di sana dengan ragu-ragu, suara Fei Hou menjadi khusyuk dan dia membentak. Mendeteksi perbedaan besar dalam ekspresi ayahnya, hati Fei Rong hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Terbukti, ayahnya tidak mengolok-oloknya. Fei Rong menyapa Tuan Muda. Fei Rong tidak lagi berani lambat. Huang Xiaolong mengulurkan tangan dan membantu Fei Rong, Patriark Fei, tidak perlu berdiri di atas upacara, silakan berdiri. Pergantian acara ini sangat membingungkan para penjaga istana Fei dan para bangsawan di sekitarnya. Orang tua legendaris Fei Mansion akhirnya kembali, tetapi dia mengenali seorang pemuda sebagai Tuan Muda. Apa identitas pemuda ini? Pada titik ini, para leluhur keluarga lain di belakang Fei Rong bergegas untuk memberikan penghormatan kepada Fei Hou, salam, Fei Hou senior. Fei Hou mengangguk. Ayah, mari kembali ke halaman. Fei Rong bertanya pada Fei Hou. Oke, Fei Hou setuju dan, kepada Huang Xiaolong, Fei Hou membuat gerakan, tolong, dan mengundang Xiaolong ke mansion, Tuan Muda, tolong. Huang Xiaolong tidak bisa berbuat apa-apa dengan gerakan Fei Hou dan menjadi yang pertama berjalan, diikuti oleh Fei Hou, Fei Rong dan patriark keluarga lainnya. Ketika semua telah pergi, para penjaga dan Lin Chenghu masih berdiri di tempat yang sama dalam keadaan linglung. Di aula utama rumah Fei, Fei Hou meminta Huang Xiaolong untuk duduk di kursi utama sedangkan dia duduk di sisinya. Fei Rong dan yang lainnya hanya bisa duduk di kursi normal di aula. Meskipun Fei Rong memiliki banyak pertanyaan dan keraguan tentang Huang Xiaolong, dia tidak berani menanyakannya secara terbuka. Di mana Fei Ming, bocah itu? Fei Hou bertanya setelah duduk. Fei Rong menjawab dengan hormat, ayah, Fei Ming pergi bersama Nona Tao. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahunya tentang kepulanganmu dan memberitahunya untuk kembali. Petik 2. Fei Hou mengangguk setuju. Namun, pada saat ini, seorang penjaga istana Fei tiba-tiba berlari dengan panik, berteriak, Patriark, itu buruk. Tuan Muda Fei Ming dipukuli sampai terluka. Petik 2. Apa? Semua orang di ekspresi aula utama tampak jelek. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukannya? Kemarahan Fei Rong meletus. Orang itu sama sekali tidak menaruh rumah Fei di matanya. Bab 108, apa kamu berani melakukan sesuatu padaku? Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum melaporkan dengan jujur, dia dipukuli oleh Yang Zanfei. Yang Zanfei. Orang-orang di aula utama terkejut, dan ekspresi marah di wajah Fei Rong berkurang satu tingkat. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi yang tidak menyenangkan di aula utama, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa Yang Zanfei ini? Fei Hou menjawab dengan hormat, Yang Zanfei adalah adik Yang An. Yang An, hubungan ini di luar harapan Huang Xiaolong. Si jenius mengerikan nomor satu dari kerajaan Yuwei, Yang An. Dalam perjalanan ke sini, nama yang paling sering didengarnya adalah Yang An ini. Dia tidak berharap Yang Zanfei akan menjadi adik Yang An.
Di mana tuan muda kamu sekarang? Huang Xiaolong berbalik untuk meminta penjaga Fei Mansion itu. Fei Hou, Fei Rong, dan yang lainnya juga berbalik untuk melihat penjaga. Penjaga itu dengan cepat menjawab, di Jalan Seribu Kebajikan. Tousan Virtues Street. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke Fei Hou, seberapa jauh Tousan Virtues Street ini dari Fei Mansion. Ini hanya 3 jalan jauhnya, tidak jauh. Fei Hou segera menjawab. Mari kita bergegas dan melihat. Huang Xiaolong berdiri. Selanjutnya, di bawah Fei Hou, Fei Rong, dan pimpinan leluhur, Huang Xiaolong dan kelompok itu muncul di Tousan Virtues Street beberapa saat kemudian. Yang menyambut mereka adalah pandangan sekelompok orang yang mengelilingi kelompok lain di tengah. Kelompok yang mengelilinginya tertawa, mengejek dan menunjuk, bersenang-senang menilai dari ekspresi di wajah mereka. Ketika kelompok Huang Xiaolong mendekati pusat, sebuah suara nyaring yang arogan terdengar, ibumu, dengan wajah jelekmu ini, kamu pikir kamu layak untuk Tao Ze. Jangan menganggap Fei Mansion kamu maha kuasa, di mataku, rumah Fei bukan apa-apa. Petik 2. Biarkan aku memberitahumu, Fei Ming, hari ini ayah ini memukulmu, jadi apa? Apa yang berani dilakukan Fei Mansion kamu? Ayahmu itu juga tidak lain hanyalah macan ompong. Petik 2. Kerumunan yang melingkari itu meledak dengan tawa parau. Jelas, itu berasal dari para pelayan dan penjaga Yang San Fei yang dia bawa bersamanya. Yang San Fei, aku akan bertarung sampai mati. Raungan marah memotong suara. Dan beberapa detik kemudian, jeritan yang menyakitkan terjadi. Wajah Fei Rong memucat mendengar suara itu. Kemarahan dan kemarahan meletus di dalam hatinya, para penjaga istana Fei berlari ke pengepungan, mematahkannya dan membuat kerumunan menjauh. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun berbaring di jalan dengan noda darah di wajahnya sementara seorang gadis muda yang cantik berusia awal 20-an mencoba mengangkat pemuda itu dengan wajah khawatir. Pada saat yang sama, wajahnya mengandung amarah yang melotot ke pemuda lain yang mengenakan jubah brokat emas di hadapan mereka, tidak jauh dari sana. Wanita muda yang cantik ini haruslah Tao Ze dan pria muda berjubah brokat emas, Yang San Fei. Fei Ming, seberapa buruk itu? Tao Ze menopang Fei Ming dan dengan cemas bertanya. Fei Ming hanya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, penjaga rumah Fei sudah memotong jalan melalui kerumunan dan Fei Rong terlihat bergegas di depan. Ayah, Fei Ming memanggil melihat Fei Rong, tetapi ketika suaranya mendarat, matanya melihat siluet lain di belakang Fei Rong, terkejut, suaranya bergetar ketika dia berteriak, kakek. Kakek, kamu kembali. Mengabaikan luka-lukanya, Fei Ming bergegas menuju Fei Hou. Fei Hou mengangguk dan melontarkan senyum penuh kasih ketika dia dengan cepat mengambil alih mengangkat cucunya dan memeriksa sejauh mana cederanya. Fei Hou menghela nafas lega. Luka cucunya tidak separah yang terlihat, tampaknya Yang San Fei masih memiliki perasaan proporsional. Yang San Fei sangat terkejut ketika melihat Fei Hou, seorang lelaki tua yang telah menghilang bertahun-tahun benar-benar kembali. Dia tahu Fei Hou adalah puncak ordo ke-10 akhir. Hei, tindakan penjaga rumah Fei cukup efisien, bahkan patriark pun datang. Lidah beracun Yang San Fei bergoyang. Jangan khawatir, bahwa kehidupan Fei Ming tidak dalam bahaya. Tapi dia mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Dia memandang Fei Ming ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ketika kamu melihatku di masa depan, sembunyikan jauh, jika tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Petik 2. Kami pergi. Yang San Fei bergerak dengan lambaian tangan, memberi tanda pada pelayan dan penjaga di belakangnya. Berhenti. Tepat ketika Yang San Fei hendak pergi dengan para pelayan dan pengawalnya, geraman nyaring bergema. Kaki Yang San Fei berhenti beberapa inci di atas tanah, kepalanya menoleh ke belakang dan melihat orang yang berbicara adalah Fei Hou. Fei Hou perlahan melangkah ke arah pemuda itu. Jika dia membiarkan pemuda ini menepuk pantatnya dan pergi begitu saja, maka rumah Fei tidak akan menghadapi wajah untuk ditampilkan di kota kerajaan Yuan lagi. Yang San Fei dengan tenang memandang saat Fei Hou mendekatinya perlahan, kamu adalah Fei Hou. Kamu ingin membalas cucu kamu. Mengatakan ini, matanya menyapu sejumlah penjaga Fei Mansion, kamu ingin menggertak kami, memiliki lebih sedikit orang. Petik 2. Fei Hou membuka mulutnya untuk menjawab, tiba-tiba, Huang Xiaolong muncul di sebelahnya, selama kamu dapat mengambil satu telapak tangan dari aku, kami akan membiarkan kamu pergi. Yang San Fei memelototi Huang Xiaolong dengan sengit, tetapi tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya. Nak, apa yang kamu katakan? Ambil satu telapak tangan darimu. Ulangi lagi, ayah ini tidak mengerti dengan jelas. Petik 2. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang San Fei tertawa terbahak-bahak sedangkan Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Nak, dari mana anak yang tidak menyapi susu seperti kamu kehabisan, bisakah kamu bahkan membuat keputusan? Yang San Fei berkata setelah dia berhasil berhenti tertawa. Dia adalah tuan muda aku, artinya adalah makna aku. Pada saat ini, Fei Hou menyela. Tuan muda. Yang San Fei terkejut melihat Huang Xiaolong ketika dia mendengar kata-kata Fei Hou, dan dia sangat terkejut. Fei Hou sebenarnya menyebut bocah remaja ini sebagai tuan muda. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang San Fei juga mengamati Huang Xiaolong dengan kaget di mata mereka. Mengatasi keterkejutannya, Yang San Fei dengan dingin berkata, karena seperti ini, aku juga ingin melihat bagaimana kamu dapat mengalahkan aku hanya dengan satu telapak tangan. Sebuah cahaya kejam menyinari murid Yang San Fei. Meskipun Fei Hou menyebut Huang Xiaolong sebagai tuan muda, yang sangat menggelengkan hatinya, dia tidak menganggap Huang Xiaolong dengan serius. Atau lebih tepatnya untuk mengatakan, dia tidak pernah menaruh seorang anak berusia 16 tahun di matanya, apalagi mengalahkannya hanya dengan satu telapak tangan. Pada titik ini, kerumunan masuk akal mundur. Yang San Fei dan Huang Xiaolong berdiri di tengah dengan gelombang energi yang berfluktuasi di udara. Fokus kerumunan sepenuhnya pada dua tokoh di tengah, terutama Fei Rong. Matanya mengikuti Huang Xiaolong rata-rata karena dia ingin tahu kekuatan Huang Xiaolong.
Apa yang dimiliki pemuda ini yang membuat ayah mengakuinya sebagai tuan? Ayah, dia. Fei Ming bertanya pada Fei Rong, menunjuk Huang Xiaolong. Baru saja, kakeknya benar-benar mengakui di depan umum bahwa pemuda itu adalah tuan muda dan kejutan yang dia rasakan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fei Rong. Apakah kamu siap? Tanya Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh saat dia melihat ke sisi yang berlawanan. Juta bintang tinju suci. Yang Zhan Fei tiba-tiba berlari keluar, membuat serangan menyelinap petinjunya meninju dada Huang Xiaolong. Serangan itu tiba hampir secara instan di depan Huang Xiaolong dan cahaya bintang yang tak terhitung bersinar seperti pilar sebagai aura suci yang terlihat menyebar dari pusat. Semua orang yang hadir terkejut karena tak seorang pun dari mereka membayangkan Yang Zhan Fei akan meluncurkan serangan diam-diam. Termasuk Fei Rong. Hati-hati. Fei Ming berkata dengan cemas bahwa Yang Zhan Fei adalah puncak ordo ketujuh. Ketika semua orang mengira serangan Yang Zhan Fei akan mencapai sasaran, Huang Xiaolong bergerak. Dia mengangkat salah satu tangannya dan membanting serangan terhadap tinju. Boom! Sebuah ledakan keras bergema di udara. Yang Zhan Fei meratap dengan tragis, terbang keluar dan menabrak jalanan, menyebabkan seluruh jalan bergetar. Satu telapak tangan. Tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan kejutan dengan keras. Fei Rong tercengang sedangkan Fei Ming yang berteriak agar Huang Xiaolong berhati-hati terpaku di tempat itu dengan mulutnya berbentuk O. Para pelayan dan penjaga yang datang dengan Yang Zhan Fei sangat takut mereka lupa untuk membantu Yang Zhan Fei dari tanah. Huang Xiaolong perlahan berjalan menuju Yang Zhan Fei, yang terakhir memiliki rasa takut tertulis di wajahnya, pantatnya menggores permukaan jalan dengan ngeri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Huang Xiaolong berhenti di depannya. Bab 109, Yang An di sini. Huang Xiaolong tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang keluar, mengirim Yang Zhan Fei terbang dan menabrak dua pilar di jalan milik toko. Kusen pintu hancur menjadi puing-puing dengan puing-puing longgar memantul ke segala arah. Kerumunan berseru dalam kegemparan yang mengejutkan. Tuan muda kedua. Para penjaga Yang Mansion hanya bereaksi pada saat ini, bergegas maju untuk membantu Yang Zhan Fei berdiri. Beberapa penjaga memilih untuk berurusan dengan Huang Xiaolong dan berlari ke arahnya sambil mengeluarkan pisau dan pedang. Tapi, sebelum penjaga ini bisa cukup dekat dengan Huang Xiaolong, mereka semua ditampar dengan satu telapak tangan dari Fei Hou. Ketika para penjaga dibanting pergi oleh Fei Hou, sebuah bayangan tiba-tiba datang menembus udara, berteriak, siapa yang berani menyentuh adikku? Suara ini bergema di udara seperti gemuruh guntur, mengagetkan gendang telinga semua orang di jalanan. Huang Xiaolong berbalik dan matanya menyipit. Pada saat ini, sesosok melintas dan seorang pemuda berjubah kuning muncul di hadapan semua orang ketika kakinya mendarat dengan lembut di lantai jalan. Wajah pemuda itu memiliki beberapa kemiripan dengan Yang Zhan Fei, tetapi dia berdiri tegak seperti pedang dengan bantalan bawaan yang arogan yang membuat orang terpesona. Ini Yang An, tuan muda sulung. Melihat wajah orang yang baru tiba dengan jelas, suara terkejut terdengar dari kerumunan di sekitarnya sedangkan penjaga Yang Mansion senang dan bahagia. Kakak, Yang Zhan Fei mendorong penjaga yang menyandarkannya, dan bergegas ke sisi Yang An, dengan satu tangan, dia menunjuk Huang Xiaolong saat dia berteriak, itu dia. Dia menyerang aku dan melukai aku. Petik 2. Tatapan Yang An jatuh pada Huang Xiaolong, dan suhu di matanya turun tajam, ini adalah pertama kalinya seseorang berani melukai adik laki-lakiku. Ekspresi ketidakpedulian Huang Xiaolong tidak pernah kehilangan ketenangan, jadi apa? Berlutut instan ini, kau tahu dan terus lakukan sampai adikku memaafkanmu. Jika adik laki-laki aku bersedia memaafkan kamu, maka aku akan mengampuni kamu. Suara Yang An sedingin ekspresi di wajahnya. Kata-kata besar apa? Berdiri di samping, Fei Hou tidak bisa menahan untuk mengeluarkan kekek, jangan berasumsi hanya karena raja berpihak padamu bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Yang An memandang Fei Hou, matanya tajam, jadi, Markis Fei Hou, bunuh aku. Mengandalkan kekuatanmu sebagai puncak orde ke-10. Yang An sepenuhnya melepaskan momentum kursifnya, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi bergejolak. Meskipun Yang An adalah seorang orde ke-9, ia telah melangkah satu kaki ke garis ke-10, dengan semangat bela diri bakat yang luar biasa dan kemampuannya, menurut pendapatnya, bahkan seorang ahli orde ke-10 puncak seperti Fei Hou tidak bisa melukainya. Kemudian, suara angin bersiul terdengar, dan beberapa siluet baru tiba di tempat kejadian. Mereka adalah para ahli Yang Mansion yang bergegas setelah mendapatkan laporan. Ketika para ahli ini tiba, masing-masing menatap tajam ke arah Fei Hou. Fei Hou, hati-hati dengan bencana yang dihasilkan dari mulutmu. Suatu hari, rumah Fei kamu mungkin akan dimusnahkan. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berusia 70-an memperingatkan dengan mengancam. Orang tua ini adalah kepala pejabat Yang Mansion, Zhu Yi. Seperti Fei Hou tahun yang lalu, dia adalah ordo ke-10 akhir puncak. Apakah itu? Fei Hou tiba-tiba bergerak. Melihat ini, Zhu Yi berlari ke depan bukannya mundur. Crystal Ice Claw. Serangan cakar es menghampiri Fei Hou, menyebabkan suhu jalan menurun tajam seolah-olah mereka jatuh ke gua es. Kami belum pernah bertemu selama beberapa tahun, aku akan membiarkan kamu melihat seberapa besar kekuatan aku telah meningkat selama ini. Cahaya ganas bersinar pada murid-murid Zhu Yi. Di masa lalu, mereka berdua telah bertarung beberapa kali namun tidak ada kemenangan yang ditentukan. Tapi sekarang, Zhu Yi yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini dia bisa menekan Fei Hou. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Telapak tangan Fei Hou datang kepadanya seperti topan berputar, menghancurkan kristal Ice Claw-nya dalam sekejap menjadi berkeping-keping. Akhirnya, cetakan telapak tangan itu menelannya. Zhu Yi belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dia sudah dipukul, tubuhnya terbang seperti layang-layang yang rusak. Semua yang hadir menonton terpana. Yang An dan Yang Zhan Fei memiliki ekspresi yang sama menyaksikan Zhu Yi dipukul. Zhu Yi, puncak ordo ke-10 puncak sebenarnya tidak bisa menahan satu langkah dari Fei Hou.
Jalanan yang ramai menjadi sunyi senyap. Para penjaga Yang Mansion yang memiliki kepercayaan diri dan kesombongan didukung dengan kedatangan Yang An dan Su Yi dibungkam. Fei Rong, Fei Ming, beberapa leluhur yang ditandai, dan penjaga istana Fei menatap dengan mata terbelalak dengan kaget pada Fei Ho. Xian, ahli Xiantian. Beberapa saat kemudian, salah satu penjaga Yang Mansion berseru dengan suara bergetar. Ahli Xiantian. Semua orang bergidik memikirkan hal itu. Tapi hati Fei Rong sangat senang, gelembung-gelembung ekstasi memantul dengan gembira di dalam hatinya. Ayahnya telah membobol Xiantian, melangkah ke ranah Xiantian. Xiantian, Fei Ho benar-benar maju ke ranah Xiantian. Di masa lalu, rumah Fei dianggap sebagai salah satu keluarga terkemuka kerajaan Yuan, tetapi itu hampir tidak memenuhi syarat dan selalu dijauhi oleh keluarga super terkemuka. Alasannya adalah bahwa tidak ada ahli Xiantian di rumah Fei. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Mulai sekarang, rumah Fei akan dimasukkan dalam lingkaran keluarga super. Fei Rong sangat senang, begitu pula Fei Ming dan para penjaga istana Fei. Mereka jatuh ke dalam kegembiraan, kegilaan, dan ekstasi yang bergetar. Zhu Yi berjuang dari jalan, ekspresi wajahnya tidak berbeda dengan orang banyak, menatap Fei Ho dengan rasa tidak percaya dan kaget yang tampak jelas. Dan bercampur aduk di sana juga karena iri, benci, dan kengganan yang kuat untuk menerima kenyataan ini. Fei Ho lebih cepat darinya, melangkah ke ranah Xiantian selangkah di depannya. Xiantian, satu langkah ke surga, begitu seseorang melangkah ke Xiantian, identitas mereka, posisi, dan segalanya berubah. Fei Ho memandang Zhu Yi yang merangkak naik dari tanah dan mencibir, memusnahkan Fei Mansionku. Mengandalkanmu. Petik 2. Ekspresi Zhu Yi berubah dengan buruk. Fei Ho, meskipun kamu memiliki terobosan ke ranah Xiantian, jangan bertindak terlalu sombong. Pada saat ini Yang An berbicara, jangan menganggap kamu tidak terkalahkan di seluruh dunia hanya karena itu. Di depan kakek aku, kamu masih bukan apa-apa, sama seperti diri kamu sebelumnya. Petik 2. Kakek Yang An, Yang Dong juga seorang Xiantian. Selain itu, ia adalah orde kedua Xiantian yang memiliki terobosan ke ranah Xiantian 30 tahun yang lalu. Setelah mengatakan ini, Yang An memandang Huang Xiaolong, Pang, hari ini Fei Ho melindungimu, jadi aku akan membiarkannya kali ini, tapi aku ingin melihat apakah Fei Ho dapat melindungimu selamanya di sisimu. Ayo pergi. Menyelesaikan hukumannya, Yang An ingin pergi, membawa Yang San Fei dan yang lainnya. Namun, ketika Yang An hendak pergi, bayangan hitam tiba-tiba melintas, dan tinju yang kuat memotong aliran udara, datang dengan tajam ke arahnya. Jantung Yang An menegang dalam sekejap itu tetapi dia bereaksi dengan cepat, menghadapi serangan itu dengan kepalan tangannya sendiri. Dua tinju bertabrakan, dan dua orang terhuyung-huyung ke arah yang berlawanan. Ketika Yang An melihat wajah penyerang, syok terlihat jelas di wajahnya. Dia tidak percaya penyerang itu adalah Huang Xiaolong. Tidak hanya Yang An, bahkan Zhu Yi, para ahli rumah besar yang lainnya dan orang banyak terpana. Perhatian mereka diperbesar ke Huang Xiaolong. Fei Rong dan Fei Ming menerima kejutan mengejutkan lainnya. Dalam tabrakan itu, tampaknya bagi mereka Xiaolong setara dengan Yang An. Sama, tidak lebih lemah atau lebih kuat. Yang An adalah jenius mengerikan nomor satu kerajaan Yuan, maju ke puncak orde ke-9 pada usia ini, dan dia setengah langkah ke orde ke-10 sedangkan Huang Xiaolong hanya seorang bocah laki-laki berusia 15-16 tahun. Orang jenius mengerikan nomor satu kerajaan Yuan. Huang Xiaolong menunjukkan wajah acuh tak acuh, menurut aku, hanya begitu-begitu. Wajah Yang An memerah dan ungu karena marah, dan matanya memuntahkan amarah. Tuan muda sulung. Zhu Yi bergerak, melangkah di samping Yang An untuk mengatakan sesuatu, tetapi didorong dengan kasar oleh Yang An. Berteriak, kalian semua pergi jauh untukku. Siapapun yang berani menghalangi aku akan membunuh mereka. Petik 2. Seketika, cahaya menyilaukan dan pertempuran ki meledak dari tubuhnya, dan di belakangnya, raksasa singa muncul. Roh bela diri kelas 12, singa dewa langit menderu. Roh bela diri singa langit dewa singa adalah elit dalam roh bela diri klan singa, dan setidaknya 2 tingkat signifikan lebih tinggi daripada marsekal gelap neter singa milik Hao Tian. Ketika Roaring Sky God Lion muncul, ia meraung ke angkasa dan angin menjadi kencang, awan bergulung saat kilat membelah langit. Ayah, apa yang kita? Fei Rong datang di belakang Fei Ho, bertanya dengan hormat, menyiratkan apakah mereka harus bergerak. Fei Ho menggelengkan kepalanya, tanpa instruksi tuan muda, kalian semua, jangan ikut campur. Fei Ho memberi tanda kepada semua orang untuk mundur setelah dia mengatakan itu. Bab 110, Transformasi Kaiser Lion. Yang An memanggil Roaring Sky God Lion-nya, merasakan wajah orang banyak yang kaget, dan terpesona, dia menunjukkan sikap kelas atas ketika dia berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakangnya dan dadanya membengkak. Yang An memandang Huang Xiaolong dengan bangga, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, panggil roh bela dirimu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sedikit dengan wajah acuh tak acuh, bahkan jika aku tidak memanggil roh bela diri aku bisa mengalahkan kamu sama saja. Apa? Orang-orang yang menonton terkesiap dengan kebingungan dengan suara-suara yang cukup keras untuk mencapai langit. Mereka merasa bahwa Xiaolong terlalu sombong, bahkan seorang ahli orde ke-10 awal bukanlah lawan Yang An setelah dia memanggil roh bela diri Roaring Sky God Lion. Selain itu, mayoritas dari mereka merasa Yang An tidak siap di bursa sebelumnya karena Huang Xiaolong melancarkan serangan diam-diam. Hanya karena ini bahwa Huang Xiaolong mampu bertarung untuk hasil imbang dengan Yang An. Kemarahan di Yang An pecah mendengar ini dan Roaring Sky God Lion mengeluarkan suara gemuruh dan cahaya yang menyilaukan melintas ketika Yang An jiwa berubah dalam sekejap mata. Setelah transformasi jiwa, tubuh fisik Yang An membesar sepertiga, dan rambut hitamnya berubah warna keemasan, persis seperti gambar singa yang marah.
Saat Yang An jiwa berubah, dia berlari ke arah Huang Xiaolong tetapi cara dia bergerak goyah dan tidak stabil, seperti seseorang mabuk. Meski begitu, dengan setiap langkah yang diambilnya, cahaya yang menyilaukan dari tubuhnya akan membentuk lingkaran yang lebih besar, dan pada saat yang sama, udara di sekitarnya melolong dengan keras. Langkah Singa Kaiser. Ini adalah kemampuan bawaan Yang An roh bela diri. Langkah Singa Kaiser, setiap langkah menginduksi kekuatan ruang yang menghasilkan peningkatan gravitasi, dan setiap langkah menambah gravitasi berat yang tumpang tindih. Terakhir, ketika bertabrakan, lawan akan merasa seperti seluruh gunung jatuh di atas mereka. Ketika Yang An mengambil langkah ke-15, gaya gravitasi yang kuat menyebabkan kerumunan mundur dengan panik sedangkan toko-toko dan bangunan di jalan yang sama bergetar, retak, dan hancur menjadi puing-puing ke tanah. Tidak jauh dari situ, Fei Rong menyaksikan dengan wajah tegang. Dia baru saja menembus Ordo ke-10, tetapi menghadapi kemampuan roh bela diri Yang An, dia akan jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada titik ini, Yang An mencapai di luar batas 3 meter dari Huang Xiaolong, dia mengambil langkah maju tetapi itu adalah tendangan yang menyamar, menargetkan dada Huang Xiaolong. Dan berdiri di sana, Huang Xiaolong bertindak seolah tindakan Yang An terlalu cepat baginya untuk diikuti atau bereaksi, dia hanya berdiri di sana. Tepat ketika semua orang berpikir Huang Xiaolong akan terbang dari dampak gravitasi Yang An, Huang Xiaolong yang berdiri diam sampai sekarang, tiba-tiba menyerang dengan presisi. Ciutkan Fist. Pertempuran ki melonjak dan energi tumpang tindih satu sama lain saat mereka berguling ke depan seperti gelombang ombak raksasa. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Yang An didorong mundur 1 langkah, tetapi Huang Xiaolong terhuyung mundur 6 langkah. Waktu terasa membeku pada saat itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya melebar karena terkejut menatap Huang Xiaolong, dia benar-benar menerima pukulan telak. Serangan kekuatan penuh Yang An diterima oleh Huang Xiaolong tanpa memanggil roh bela dirinya. Meskipun Huang Xiaolong mundur 5 langkah lebih dari Yang An, harus ditekankan bahwa Xiaolong tidak memanggil roh bela dirinya dan dia tidak menggunakan kemampuan roh bela dirinya. Ada ekspresi jelek di wajah Yang An, dan dia sangat muram. Melanjutkan serangannya, Yang An mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan yang terlihat aneh di mata semua orang, tangan kanannya perlahan bergerak, menggambar lingkaran di udara, dan ketika ujung-ujungnya terhubung, seluruh lengan-lengan kanannya meledak menjadi serpihan, memperlihatkan lengan berotot yang diselimuti cahaya keemasan terang, urat-urat hijau menggembung turun di lengannya tampak seperti cacing tanah emas, namun aura despotik datang darinya. Pukulan satu-satunya lengan Raja Dewa. Lengan kanan Yang An terayun keluar, meledak ke arah Huang Xiaolong. Ketika tangan kanan Yang An menyerang, sisa tubuhnya tidak bergerak 1 inci pun, pukulan tinju raksasa menembus udara begitu cepat sehingga bahkan Fei Rong, seorang ahli Orde ke-10, tidak bisa mengikuti lintasan. Huang Xiaolong menyaksikan ketika tinju besar datang padanya, dan Blades of Asura sudah di tangannya. Pisau tajamnya menebas. Sinar lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi 2 angin topan yang keras yang mengeluarkan tangisan dan tangisan dari neraka. Kedua topan itu menghantam tinju yang datang dari Yang An, menghancurkan musuh menjadi debu. Setelah memotong Tempest of Hell, Huang Xiaolong melompat, dan di udara, Blades of Asura menebas Yang An lagi. Kali ini, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai petir dan gemuruh Yang An yang menakutkan saat ia mundur ketakutan. Namun, yang paling menakutkannya adalah tetesan hujan yang datang dari banyak lampu pedang yang benar-benar mengikutinya. Yang An mundur lagi dan lagi, pada saat yang sama dia mundur, sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan dia mengayunkan luka. Sebuah gambar pedang yang sangat besar menebas ke bilah hujan, dan di mata kerumunan yang menyaksikan, serangan pedang Yang An pecah saat memasuki daerah hujan bilah-bilah. Yang An terus bergerak mundur, mengayunkan pedang panjangnya dengan setiap langkah yang diambilnya, dan setelah lebih dari selusin serangan pedang, badai pedang akhirnya terhenti. Melihat hasil ini, Yang An akan bernafas lega ketika sudut matanya melihat Huang Xiaolong berputar cepat di udara. Satu demi satu kilat menghantam tanah, berubah menjadi naga miniatur banjir yang menelan daerah itu dan aura kehancuran menyebar melalui jalan-jalan. Yang An menyaksikan dengan ngeri di legiun naga banjir yang berkerumun di jalannya. Dia dengan cepat melambaikan pedangnya, tetapi naga banjir kilat dengan cepat menelannya, bahkan menggunakan cahaya pedang Yang An sebagai saluran untuk menghubunginya lebih cepat. Tidak dapat menghindar tepat waktu, Yang An tersentak oleh naga banjir petir dan tubuhnya bergetar kembali tidak seimbang. Sepetak luka bakar hitam muncul di dadanya di mana kerusakan petir paling kuat. Dengan linglung, naga banjir kilat lainnya menghantam Yang An. Ngeri, Yang An mencoba menghindar dan berhasil, tetapi ia dibabi buta oleh 2 serangan dari sudut yang berbeda. Dipukul 2 kali, Yang An tidak bisa menahan teriakan menyakitkan. Namun, serangan datang tanpa henti, pada saat singkat itu, beberapa naga banjir petir menemukan tanda mereka dan Yang An diledakkan, menabrak bangunan di jalan. Bangunan-bangunan itu diratakan menjadi reruntuhan. Tuan Muda Sulung. Kakak laki-laki. Zuyi dan para pakar yang mansion lainnya tersentak dan ingin bergegas ke sisi Yang An ketika sebuah telapak tangan melonjak ke arah mereka dengan energi yang cukup untuk menjatuhkan gunung dan membalik laut, menghalangi jalur Zuyi dan pakar lainnya. Zuyi menoleh untuk melihat dan menemukan itu Fei Hou. Fei Hou, kamu. Zuyi jengkel. Ini adalah pertempuran di antara mereka berdua, tidak ada yang diizinkan ikut campur. Fei Hou mencibir. Zuyi hampir meledak dalam kemarahan karena cemas, tetapi dia mengerti betul jika Fei Hou cenderung untuk menghalangi mereka, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka masih tidak bisa menghancurkan pertahanan Fei Hou. Pada saat ini, kaki Huang Xiaolong mendarat di jalan dengan lembut sedangkan Yang An berjuang perlahan untuk berdiri. Menonton Yang An, Huang Xiaolong harus mengakui, Yang An yang memiliki roh bela diri kelas 12 memang memiliki pertahanan yang kuat. Dalam keadaan normal, para ahli yang memiliki roh bela diri kelas 10 hampir tidak bisa berdiri lagi setelah terkena State of Abundant Lightning.
Berhasil berdiri, Yang An melolong di bagian atas paru-parunya, dan matanya berwarna merah darah menakutkan saat dia memelototi Huang Xiaolong dengan mengancam. Niat kebencian dan pembunuhan di matanya begitu tebal sehingga kerumunan di belakang Huang Xiaolong menggigil. Yang An, jenius mengerikan nomor satu kerajaan Yuwei, sebenarnya dikalahkan tanpa perlawanan oleh seorang pemuda yang minimal 5 tahun lebih muda darinya. Selain itu, dalam situasi di mana lawan tidak memanggil semangat bela diri mereka, untuk Yang An, ini adalah rasa malu terbesarnya. Tatapan orang-orang di sekitar terasa seperti duri yang menusuk dagingnya satu persatu dengan kejam. Mati, mati, mati. Keinginan untuk membunuh mengambil alih hati Yang An. Bulu emas panjang tumbuh di tubuhnya yang mirip dengan rambut singa emas. Transformasi Kaiser Lion. Ini adalah arwah bela dirinya, Roaring Sky God Lion, kemampuan terbangun kedua setelah dia menerobos Orde ke-7 dan melewati evolusi kedua. Setelah memulai transformasi Kaiser Lion, tubuh Yang An tumbuh lebih besar lagi, hampir 2 kali lipat ukurannya saat ini. Kulitnya berkilauan di bawah sinar matahari seolah-olah kulitnya dilapisi lapisan cat emas, mata warna emas kemerahan dan aura lebih menakutkan dari sebelumnya menyapu keluar dari tubuhnya. There are no more articles to read.